Episode 14 Aku bisa melihat segalanya. Su Zengyi, Hu Hou dan Shen Tutianyin juga datang. Ekspresi Su Zengyi tampak tidak yakin. Ia menatap Xia Feng dan berkata dengan dingin, "Tuan Xia, ada apa?" Su Zengyi memiliki insting polisi yang tajam. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang mencurigai adanya kecurangan. Semua yang hadir memiliki kecurigaan yang sama. Ini adalah jamuan makan mewah, yang dihadiri oleh selebritas dari berbagai lapisan masyarakat. Ren Wenqiang dan Sulang sama-sama berstatus sosial tinggi. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal sekeji itu? Bahkan jika mereka ingin berhubungan seks dengan perempuan, mereka bisa dengan mudah memesan kamar hotel. Mengapa mereka memilih melakukannya di auditorium ini, di mana semua orang menonton? Xia Feng berkata, "Aku sudah mengatakannya, aku tidak tahu." Su Zengyi melirik 3 gelas anggur di atas meja. Masing-masing masih meneteskan sedikit anggur merah, lalu tiba-tiba mendengus, "Kalian bertiga sedang minum. Dan sesuatu terjadi pada 2 di antara mereka. Dan kalian baik-baik saja. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu?" Xia Feng sangat tenang. "Direktur Su, apa maksudmu? Apakah kau meragukanku?" Pada saat ini, 2 penjaga keamanan datang dan mengambil sulang dari tangan Xia Feng. Ning Yuanshan memelototi Xia Feng. "Xia Feng, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak mengatakan apapun tentangmu mencuri bisnis dari Dongfang Heavy Industry dan Shenzhou Industrial Group. Aku akui aku salah tentangmu. Tapi beraninya kau bertindak sembrono di sini dan merusak anggur yang diminum Tuan Ren dan Tuan Su? Perasaan yang paling menyakitkan adalah perasaan disakiti." Hati Xia Feng terbakar amarah. Ia tertawa terbahak-bahak, "Direktur Ning, Direktur Su, kalian datang ke sini dan menuduh saya merusak anggur tanpa bukti. Apakah kalian mengerti apa yang terjadi? Apakah kalian punya bukti? Beraninya kau bilang tidak ada yang mencurigakan?" Ning Yuanshan sudah kesal dengan Xia Feng yang mengambil alih bisnis Dongfang Heavy Industry. Sekarang setelah kejadian seperti ini, ia sepertinya menemukan jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Xia Feng mencibir, "Jadi, kau yakin aku merusak anggurnya?" Su Zengyi berkata kepada seorang penjaga keamanan, "Pergi dan geledah dia." Petugas keamanan itu mengangguk, lalu berjalan ke arah Xia Feng, siap menggeledahnya. "Tunggu sebentar." Shen Tutianyin tiba-tiba berkata, "Tuan Xia adalah tamu Anda. Menggeledahnya tanpa bukti tidaklah pantas." Begitu Shen Tutianyin berbicara, petugas keamanan yang hendak menggeledah Su Zengyi berhenti dan menoleh padanya. Su Zengyi berkata, "Nona Shentu, bukankah ini sudah jelas? Dilihat dari reaksi Tuan Ren dan Sulang, mereka dibius. Xia Feng minum bersama mereka, dan mereka terlibat masalah, tetapi Xia Feng baik-baik saja. Mungkinkah Sulang atau Tuan Ren yang membius mereka sendiri?" Shen Tutianyin mengerutkan kening. "Benar? Bagaimana mungkin seseorang bisa membius dirinya sendiri?" Ning Yuanshan berkata, "Nona Shentu, jika Xia Feng tidak bersalah, tidak masalah jika dia digeledah. Jika dia tidak bersalah, saya akan meminta maaf kepadanya secara langsung." Hampir semua orang percaya bahwa Xia Feng sendiri yang telah merusak anggur tersebut, dan banyak penonton menunjuk Xia Feng sambil berbisik-bisik. Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan rasa jijik. Pemandangan di hadapan mereka bagaikan seorang pengemis compang-camping yang tiba-tiba menyerbu ke sebuah pertemuan elegan yang disediakan untuk para bangsawan. Melihat Shen Tutianyin tidak mengatakan apapun, Su Zengyi berkata kepada penjaga keamanan yang berhenti, "Pergi dan geledah dia." Petugas keamanan itu menghampiri Xia Feng dan berkata dengan tegas, "Permisi, saya perlu menggeledah Anda." Lalu ia mengulurkan tangannya ke arah Xia Feng. Xia Feng menarik tangannya dan berkata dengan dingin, "Apa hakmu untuk menggeledahku? Kamu pasti merasa bersalah." Ning Yuanshan menunjuk Xia Feng dengan nada tegas. Ning Jing akhirnya berdiri saat itu. Ia tampak sangat gugup. "Paman kedua, Xia Feng bukan orang seperti itu. Dia tidak akan pernah mencampurkan zat terlarang ke dalam anggur." Ning Yuanshan melotot ke arah Ning Jing, "Kamu tidak ada urusan di sini. Apa yang kamu bicarakan?" Ning Jing berkata dengan keras kepala, "Xia Feng awalnya tidak ada di meja ini. Ren Wenqiang memintaku untuk mengundangnya. Aku meminta Xia Feng untuk duduk, Ren Wenqiang menuangkan anggur untuk Xia Feng, dan Sulang menuangkan anggur untuk Ren Wenqiang. Lalu, ini terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi." Tamu perempuan yang diserang Sulang juga berdiri. Ia berkata dengan marah, "Tuan Xia tidak menuangkan anggur untuk siapapun. Ia minum 3 gelas anggur, semuanya dituangkan oleh Ren Wenqiang. Jika ia tidak turun tangan tadi, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan si biadab ini?" Binatang yang dimaksudnya jelas adalah Sulang. Ekspresi Su Zengyi menjadi gelap. Ia menatap wanita yang berbicara atas nama Xia Feng. "Nyonya, tolong lebih sopan." Bersikap sopan, tamu perempuan itu menunjuk Sulang, yang masih ditahan oleh 2 petugas keamanan, dan berteriak, "Apa yang dia lakukan? Apa kau buta? Bagaimana aku bisa bersikap sopan kepada pria seperti itu? Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan menuntutnya." "Kamu?"
Su Zengyi sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Jika masalah ini semakin parah, masa depan Sulang akan hancur. Xia Feng berkata, kau boleh menggeledahku, tapi tidak adil kalau hanya menggeledahku. Kau juga harus menggeledah Sulang dan Ren Wenqiang. Lagi pula, ada rekaman CCTV di sini. Bukankah akan lebih jelas kalau kau periksa saja? Shen Tutianyin berkata, saya setuju. Pernyataan Shen Tutianyin membuat Su Zengyi dan Ning Yuanshan terdiam. Seseorang segera memeriksa rekaman CCTV. Dan beberapa petugas keamanan membawa Ren Wenqiang dan Sulang yang pingsan ke Xia Feng untuk digeledah. Silakan bekerja sama, kata seorang penjaga keamanan kepada Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangannya. Petugas keamanan segera memeriksa Xia Feng dan mengeluarkan semua barang yang ada di sakunya, termasuk ponsel, dompet, dan lain-lain. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak. Petugas keamanan selesai menggeledah Xia Feng. Apakah kamu yakin? Su Zengyi tidak puas dengan hasilnya. Petugas keamanan itu menggelengkan kepala. Tidak, saya sudah menggeledahnya dengan sangat teliti. Ekspresi Su Zengyi kembali muram. Xia Feng tidak punya, jadi Xia Feng dan Ren Wenqiang mungkin memiliki obat-obatan yang dicurigai. Ia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah ia harus melanjutkan pencarian. Xia Feng menatap petugas keamanan yang sedang menggeledahnya dan berkata, kenapa kau berdiri di sana? Kita sudah sepakat untuk menggeledah semua orang, tapi kau menggeledahku, bukan mereka. Apa niatmu? Saya. Petugas keamanan yang menggeledahnya menatap Su Zengyi lagi, menunggu instruksinya. Su Zengyi tidak mengatakan apa-apa. Wanita yang diserang Sulang berteriak, benar sekali, kenapa kamu tidak menggeledah mereka? Mereka pasti merasa bersalah. Para penonton segera berteriak, geledah aku, geledah aku. Direktur Su? Shen Tutianyin menatap Su Zengyi, matanya dipenuhi keraguan. Su Zengyi berkata dengan bibir atas yang kaku, geledah keduanya. Petugas keamanan yang bertugas menggeledah tubuh Sulang menghampiri dan menggeledahnya. Ia segera menemukan barang-barang milik Sulang, termasuk ponsel, dompet, dan 2 kondom. Mengapa orang itu masih membawa benda itu di belakangnya? Kata seorang tamu. Kudengar dia polisi, dan pangkatnya cukup tinggi. Polisi juga membawa benda seperti itu. Apa mereka siap menangani kasus kapan saja? Canda seseorang. Saya tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa menjadi polisi. Sungguh memalukan, kata seseorang. Diskusi ini membuat Su Zengyi sangat malu. Petugas keamanan selesai menggeledah Sulang, dan dia berkata, tidak. Su Zengyi akhirnya menghela napas lega. Cari lagi akun Ren Wenqiang. Petugas keamanan yang menggeledah Ren Wenqiang kemudian menggeledahnya. Ning Yuanshan berkata hasilnya akan sama saja, entah kita mencari atau tidak. Saya yakin Tuan Ren jelas bukan orang seperti itu. Ia melirik Ning Jing sambil berbicara. Ia pasti akan berbicara mewakili Ren Wenqiang. Karena Ren Wenqiang telah berusaha keras untuk Dongfang Heavy Industry memenangkan kontrak dengan Vientani Group, dan yang lebih penting, Ren Wenqiang adalah menantu emas yang ditunjuk oleh keluarga Ning. Sebagai paman kedua, ia harus berbicara mewakili calon menantunya. Namun, tepat ketika Ning Yuanshan hendak berbicara, petugas keamanan yang melakukan penggeledahan tubuh mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari saku celana Ren Wenqiang. Botol itu masih berisi sekitar sepertiga cairan coklat. Botol itu diukir dengan aksara India dan pola seorang pria dan seorang wanita yang saling bertautan. Orang yang berpengalaman dapat langsung mengetahui kegunaan botol itu, tanpa perlu pengujian profesional. Begitu minyak Dewa India yang disembunyikan di tubuh Ren Wenqiang terungkap, para tamu di sekitarnya langsung gempar. Bukankah itu minyak Dewa India yang populer? Aku pernah melihatnya online, dan itu bahkan lebih kuat daripada LSD. Sedikit saja akan membuat pria dan wanita muncul hasrat, dan tak terkendali, kata seorang pria di kerumunan. Ketika seseorang melihat ke arah suara itu, ia menutup mulutnya lagi, berpura-pura tidak mengatakannya. Pada saat ini, Ning Yuanshan tiba-tiba menunjuk Xia Feng dan berkata, Xia Feng, kamu pasti telah memberinya obat bius lalu menaruh botol itu pada Tuan Ren, kan? Hati Xia Feng bergejolak. Ia berteriak marah, Ning Yuanshan, jaga ucapanmu. Aku bersikap sopan kepadamu karena aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, tapi jangan terlalu tak tahu malu. Kau baru saja menjebakku, dan itu tidak masalah, tapi benda-benda itu ditemukan di tubuh Ren Wenqiang, dan kau masih saja mencoba mencampur adukan yang benar dan yang salah. Apa kau buta? Kau. Ning Yuanshan menunjuk hidung Xia Feng, tak bisa berkata-kata karena marah. Tak seorang pun pernah berani berbicara seperti itu padanya sebelumnya. Tapi Xia Feng adalah yang pertama, dan di depan begitu banyak selebritas. Su Zengyi menyela dan berkata, barang-barang itu ditemukan pada Ren Wenqiang, tapi dia tidak sebodoh itu sampai membius dirinya sendiri. Kamu baik-baik saja? Kerumunan penonton mulai berbicara lagi, berdengung dan mengatakan segala macam hal. Tentu saja tidak ada orang yang akan berani menggunakan obat jenis ini, apalagi dalam situasi seperti ini. Xia Feng berkata,
Kamu bisa memeriksa sidik jari di botolnya. Sidik jariku jelas tidak ada di sana. Lagi pula, tidak adakah yang memeriksa rekaman CCTV? Di mana rekamannya? Pada saat ini, salah satu pengawal Shen Tutianyin datang membawa laptop. Kakak, saya menyalin rekaman CCTV di sini. Tolong lihat. Pengawal itu menyalakan laptop dan memegangnya dengan kedua tangan, menunggu Shen Tutianyin memeriksanya. Shen Tutianyin mendekat ke layar, dan Su Zengyi serta Ning Yuanshan juga mendekat. Dalam video tersebut, Ren Wenqiang dan Sulang berbisik satu sama lain, tatapan mereka tertuju ke arah Xia Feng. Kemudian, Ren Wenqiang berbicara kepada Ning Jing, yang berdiri dan berjalan ke arah Xia Feng. Ren Wenqiang mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan meneguk sebotol anggur merah. Kebenaran terungkap. Ini, bagaimana mungkin? Wajah Tuan Ning Yuanshan memerah. Su Zengyi juga tidak mengerti mengapa Ren Wenqiang membius dirinya sendiri, tetapi meminum anggur yang dibius itu bersama Sulang, tetapi Xia Feng baik-baik saja. Video berlanjut Ning Jing membawa Xia Feng ke meja, dan Ren Wenqiang mempersilakannya duduk. Setelah beberapa patah kata, Xia Feng mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, tetapi ponselnya terjatuh. Setelah Xia Feng mengangkatnya, Ren Wenqiang menuangkan segelas anggur untuknya. Xia Feng minum dan meraih botol untuk dituangkan Ren Wenqiang, tetapi Ren Wenqiang menolak. Sulang kemudian berinisiatif menuangkan anggur untuk Ren Wenqiang, lalu menuangkannya ke gelasnya sendiri. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa sejenak, lalu bersulang bersama. Video itu tidak bersuara, tetapi Xia Feng bahkan tidak menyentuh botol anggur selama proses berlangsung. Siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa ia tidak bersalah. Sebaliknya, Ren Wenqiang dan Sulang telah merencanakan sesuatu terhadap Xia Feng sejak awal dan telah membius anggur tersebut sebelumnya. Kau, Su Zengyi menatap Xia Feng dengan wajah penuh amarah. Kau sudah tahu semua ini sebelumnya. Kau pura-pura mengangkat telepon dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menukar anggur. Benar, kan? Xia Feng tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia tersenyum dan berkata, "Oh, maaf, aku ingat sekarang. Saat aku sedang mengambil ponsel, aku tak sengaja menabrak sebotol anggur. Untungnya, aku sigap dan mengambilnya tepat waktu sebelum pecah. Lalu aku menyimpan botolnya, tapi aku tak menyangka, aku pasti salah menaruhnya, kan? Kalian benar-benar tahu tentang ini," kata Su Zengyi dengan marah. "Mengapa kalian tidak menghentikan mereka sebelumnya?" Xia Feng mengulurkan tangannya kepada Su Zengyi. "Maaf, Direktur Su. Saya salah. Saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Saya hanya tidak sengaja menyentuh sebotol anggur. Jika ini ilegal, tangkap saja saya." "Kamu," Su Zengyi sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara lagi. Xia Feng melanjutkan, "Saya benar-benar tidak tahu mereka membius anggur itu. Kalau saya tahu, saya pasti sudah menghabiskannya. Rasa malu saya adalah kekhawatiran terakhir saya. Masa depan keponakan Anda lebih penting, kan?" Ia mengalihkan pandangannya ke Ning Yuanshan dan berkata, "Dan Tuan Ning, Ren Wenqiang adalah menantu calon keponakan Anda. Ia juga seorang eksekutif senior di Wanxiang Group. Masa depan dan reputasinya jauh lebih penting daripada orang kecil seperti saya. Kalau saja Anda memberitahu mereka sebelumnya, bahkan secuil pun, saya pasti sudah menghabiskannya kalau tahu mereka membius saya. Situasi canggung seperti ini tidak akan terjadi." Su Zengyi dan Ning Yuanshan terdiam. Wajah mereka semuram awan hujan. "Kalian bisa merayakannya seperti biasa. Acara seperti ini sepertinya tidak cocok untukku. Aku juga tidak mau repot-repot menghadiri makan malam dengan orang brengsek yang suka membius orang." Setelah mengatakan itu, Xia Feng berbalik dan pergi. Shen Tutianyin menatap punggung Xia Feng, dan senyum diam-diam muncul di sudut mulutnya, seolah-olah es dan salju baru saja mencair. Berjalan keluar dari auditorium industri berat Dongfang, Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Ia tak peduli bagaimana ini akan berakhir, tetapi membayangkan Ren Wenqiang dan Sulang membuat keributan seburuk itu di depan umum membuatnya merasa senang dan lega. Dia tidak bersimpati pada Ren Wenqiang dan Sulang. Jika dia tidak mengartikan percakapan mereka dengan membaca gerak bibir sebelumnya dan tidak menyadari bahwa Ren Wenqiang telah menambahkan obat bius ke dalam anggur, dialah yang akan mempermalukan dirinya sendiri malam ini. Su Zengyi dan Ning Yuanshan tentu saja tidak akan membelanya dan menggeledah Ren Wenqiang dan Sulang. Shen Tutianyin mungkin akan berurusan dengan Ren Wenqiang. Kejadian ini telah mempermalukannya. Setelah Ren Wenqiang tidak lagi bekerja di Vientani Group, apakah orang tua Ning Jing masih menganggapnya sebagai menantu emas? Kuharap Ning Jing dapat memanfaatkan kesempatan ini dan melepaskan diri dari keterikatan Ren Wenqiang. Memikirkan Ning Jing, Xia Feng merasa sedikit melankolis. "Xia Feng." Suara seorang pria datang dari belakang. Xia Feng berbalik dan melihat wali kota Hu Hou. Ia berbalik dan bertanya, "Wali kota Hu, kenapa Anda juga keluar?" Hu Hou menepuk bahu Xia Feng dan berkata, "Jangan terlalu ambil hati dengan kejadian malam ini. Aku datang hanya untuk berbicara dan memberimu pencerahan." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Wali Kota Hu. Saya baik-baik saja."
Hu Hou berkata, sebenarnya aku sudah meminta Ning Yuanshan untuk mengirimkan undangan jamuan makan siang ini. Awalnya aku ingin memperkenalkanmu kepada beberapa teman bisnis setelah jamuan makan. Tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Alih-alih mendapatkan teman, kau malah mendapatkan dua saingan baru. Xia Feng akhirnya mengerti bahwa Ning Yuanshan tidak pernah berniat mengundangnya. Dan Hu Hou lah yang dengan enggan membujuk Qi Jingqiu untuk menerbitkan kembali undangannya. Ini juga menjelaskan mengapa Qi Jingqiu datang ke Thunder Horse Manufacturing Company untuk mengundangnya begitu dekat dengan jamuan makan malam. Wali kota Hu, dua lawan yang Anda bicarakan adalah Su Zengyi dan Ning Yuanshan, kan? Tanya Xia Feng. Hu Hou tersenyum pahit. Bukankah begitu? Su Zengyi itu pejabat pemerintah. Jadi saya tidak bisa bicara apa-apa. Xia Feng berkata, Ning Yuanshan sudah lama jadi saingan. Sebelumnya, Shenzhou Industrial Group bermitra dengan Dongfang Heavy Industry. Tapi sekarang Shenzhou Industrial Group bermitra dengan saya. Dia sudah lama menganggap saya duri dalam dagingnya. Bahkan jika kejadian malam ini tidak terjadi, dia tidak akan menganggap saya teman. Hu Hou terdiam sejenak sebelum berkata, mau bicara dengannya? Aku bisa menghubungkan kalian berdua. Dan aku juga akan bicara mewakili kalian nanti. Salah satu dari kalian adalah CEO sebuah perusahaan besar milik negara, dan yang satunya lagi adalah wirausahawan muda yang aku optimistis. Dongfang Heavy Industry dan Thunder Horse Manufacturing juga merupakan perusahaan di kota Haizu kita. Aku tidak ingin melihat kalian bertengkar satu sama lain. Tampaknya inilah alasan mengapa Hu Hou mengusirnya untuk berbicara dengannya. Thunder Horse Manufacturing hanyalah sebuah pabrik kecil yang baru dibangun. Sementara Dongfang Heavy Industry adalah perusahaan milik negara yang besar di Haizu. Thunder Horse Manufacturing bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Dongfang Heavy Industry saat itu. Tetapi Hu Hou menghargai masa depan Thunder Horse Manufacturing dan hubungan Xia Feng dengan Shenzhou Industrial Group. Dari sudut pandangnya, ia tentu tidak ingin Ning Yuanshan menciptakan hambatan dalam perkembangan Thunder Horse Manufacturing. Hu Hou sungguh memiliki niat baik dan dia jelas seorang wali kota yang sangat baik. Wali kota Hu, saya mengerti maksud Anda, dan saya menghargai kebaikan Anda, kata Xia Feng. Tapi kalaupun saya ikut dengan Anda, Ning Yuanshan tidak mau bicara dengan saya. Kalau Anda mencoba menengahi, dia mungkin akan memberi Anda sedikit muka. Tapi itu tidak akan ada gunanya. Dan saya juga tidak tertarik bicara dengannya. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Dia akan menempuh jalannya sendiri. Dan saya akan menempuh jalan saya sendiri. Jalan saya mungkin sulit, tapi saya pasti akan sampai pada akhirnya. Hu Hou menghela napas, tetapi senyum muncul di wajahnya. Baiklah, karena kau tidak mau, lupakan saja. Aku sebenarnya juga berpikir begitu. Tapi, lupakan saja, kau boleh kembali. Xia Feng berjabat tangan dengan Hu Hou dan berkata, selamat tinggal, wali kota Hu. Hu Hou berkata, kerja keraslah. Aku yakin kamu akan membuat Thunder Horse Manufacturing Company lebih besar dan lebih kuat. Maka kota Haizu kita akan memiliki perusahaan bintang lainnya. Xia Feng tersenyum dan berkata, saya pasti akan bekerja keras. Jika Anda mengalami kesulitan, datanglah kepada saya dan saya akan membantu Anda semampu saya. Baiklah, terima kasih, wali kota Hu, selamat tinggal. Setelah berpamitan dengan Hu Hou, Xia Feng berjalan menuju tempat parkir. Sesampainya di tempat parkir, Xia Feng tiba-tiba teringat bahwa ia datang ke sini dengan mobil Qi Jingqiu, yang dikemudikan Liang Xiao. Saat ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Liang Xiao, sebuah BMW di tempat parkir tiba-tiba menurunkan kaca jendelanya. Qi Jingqiu menjulurkan kepalanya keluar jendela dan tersenyum padanya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang, kata Qi Jingqiu. Melihat senyum cerah di wajah Qi Jingqiu, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengagumi keteguhan hati dan kekuatan batin wanita ini. Baru saja, ia dilempar ke lantai oleh Ren Wenqiang di auditorium. Ren Wenqiang telah menekan dan melecehkannya, merobek pakaiannya dan memperlihatkan beranya. Namun, ia begitu tenang dan kalem, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xia Feng berjalan mendekat dan masuk ke mobil. Kau yang mengantarku. Apa kau tidak takut Ning Yuanshan akan mempersulitmu kalau dia tahu? Dia cuma orang tua yang kebingungan. Buat apa aku mengkhawatirkannya? Qi Jingqiu menyalakan mobil dan berkata, aku sungguh tidak mengerti kenapa dia bisa jatuh cinta pada orang seperti Ren Wenqiang. Kalau aku pasti akan menyukaimu dan pasti akan menikahkan keponakan kesayangannya denganmu. Haha. Xia Feng mengerutkan kening. Saat ini, kamu masih punya pikiran untuk bercanda? Qi Jingqiu menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius. Sebenarnya, Ning Yuanshan menargetkanmu bukan sepenuhnya karena kau mencuri bisnis Dongfang Heavy Industry. Apakah ada alasan lainnya? Kamu masih kurang pengalaman, kata Qi Jingqiu. Dongfang Heavy Industry adalah perusahaan milik negara. Satu atau dua kesepakatan bisnis sama sekali tidak penting baginya. Yang penting adalah hubungan. Dia tertarik pada hubungan dengan Shenzhou Industrial Group. Orang-orang di perusahaan itu semuanya perwira tinggi militer, terutama Mu Jianfeng,
yang memiliki suara di tingkat tertinggi. Apakah menurutmu dia akan tetap baik padamu jika kau memutuskan hubungannya dengannya? Xia Feng tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Mobil melaju keluar dari tempat parkir. Melalui jendela mobil, Xia Feng melihat Ning Jing berdiri di pintu auditorium. Ia mendongak, seolah mencari seseorang. Sepertinya ada yang mencarimu. Mau kuhentikan mobilnya? Tanya Qi Jingqiu sinis. Xia Feng ragu sejenak lalu berkata, lupakan saja, ayo pergi. Qi Jingqiu mengendarai BMW keluar dari industri berat Dongfang. Tetapi Ning Jing masih berdiri di pintu auditorium sambil melihat sekeliling. Dia tidak cocok untukmu. Qi Jingqiu terkekeh dan berkata, akulah wanita yang paling cocok untukmu. Apa kau tertarik untuk berdamai denganku? Xia Feng berkata, hubunganku dengan kalian tidak pernah baik, jadi bagaimana kita bisa akur? Kau mengejarku, tapi sayangnya kau tidak berhasil. Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang. Asal kau bersedia, aku akan segera menceraikanmu. Lalu aku akan mengundurkan diri dari Dongfang Heavy Industries dan bekerja di Thunder Horse Manufacturing Company milikmu. Kita berdua akan memiliki masa depan yang cerah bersama. Qi Jingqiu tidak terlihat bercanda. Xia Feng berkata dengan tenang, kendarai mobilmu. Ada kilatan kebencian di mata Qi Jingqiu, tetapi ada senyum menawan di sudut mulutnya. Aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak menyukaimu. Sebuah BMW melesat di jalanan kota, lampu-lampu di luar menyala, sebuah pemandangan kemakmuran. Xia Feng tumbuh besar di kota ini, namun saat ini, ia merasakan sesuatu yang asing. Ia teringat masa-masa memindahkan batu bata dan mengelas di lokasi konstruksi. Saat itu, jika ia berdiri di depan Qi Jingqiu, gadis itu bahkan tak akan meliriknya. Ia bisa membedakan antara kasih sayang sejati dan palsu. Karena itulah, hubungannya dengan Qi Jingqiu murni bisnis, bukan cinta. Xia Feng awalnya mempertimbangkan untuk meminta Qi Jingqiu mengantarnya ke rumah Liang Xiao. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niatnya. Qi Jingqiu bahkan tidak bertanya kemana ia akan pergi. Ia langsung mengantarnya ke kompleks perumahannya. Ia mengemudi dengan sangat cepat sepanjang perjalanan. Ia terburu-buru untuk kembali ke Dongfang Heavy Industry untuk menghadiri pesta dansa setelah makan malam. Xia Feng keluar dari mobil di gerbang kompleks perumahan. Ia menepuk pintu dan berkata, terima kasih. Maukah kau mengundangku ke atas untuk duduk sebentar? Kata Qi Jingqiu sambil tersenyum. Xia Feng berkata, jangan berpura-pura. Kau tidak akan pergi meskipun aku mengundangmu. Cepat kembali. Kau seharusnya berada di sisi Ning Yuanshan sekarang. Qi Jingqiu meraih tas arsip di kursi belakang, lalu menyerahkannya kepada Xia Feng melalui jendela mobil. Coba lihat. Kalau kau sanggup, hubungi aku. Kalau kesepakatan ini berhasil, kita berdua bisa untung besar. Xia Feng mengambil tas dokumen pemberian Qi Jingqiu dan merasa tas itu agak berat. Ia bahkan tidak melihatnya, hanya mengangguk. Aku akan memeriksanya lebih teliti. Tunggu teleponku. Selamat tinggal. Qi Jingqiu pergi. Xia Feng berbalik dan memasuki kompleks perumahan. Dalam perjalanan, ia membuka tas arsip dan mengeluarkan dokumen-dokumen di dalamnya untuk diperiksa. Tas arsip berisi lebih dari 20 lembar kertas A4, yang masing-masing berisi gambar komponen yang perlu diproses dan berbagai parameter. Persyaratannya sangat tinggi dan semuanya merupakan komponen ultra presisi. Xia Feng memeriksa semua gambar tetapi tidak menemukan informasi tentang kegunaan komponen-komponen tersebut. Sedikit keraguan langsung muncul di hatinya. Komponen ultra presisi ini hampir identik dengan komponen yang diminta Shenzhou Industrial Group untuk saya produksi. Bagaimana Qi Jingqiu bisa mendapatkan bisnis seperti ini? Untuk apa sebenarnya komponen-komponen ini digunakan? Sesampainya di rumah, Xia Feng dengan cermat memeriksa setiap cetak biru, tetapi masih belum dapat memahami fungsi komponen-komponen tersebut. Ia merenung sejenak, lalu akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Kak, aku sedang membuat masker wajah. Kalau ada sesuatu, telepon aku ya. Suara aneh Qin Xiang terdengar dari telepon. Xia Feng berkata, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Katakan padaku, ada apa? Qi Jingqiu punya kesepakatan bisnis dan dia memberiku cetak birunya. Aku merasa ada yang tidak beres. Xia Feng menceritakan kejadiannya dengan singkat. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu mengawasinya dan melihat dengan siapa dia berhubungan. Kalau kamu mau aku mengikutinya, bilang saja langsung. Kenapa kamu menatapnya? Oke, tidak masalah. Kamu kirim pesan teks dan beritahu aku alamatnya dan sebagainya. Aku akan pakai masker sebelum berangkat kerja. Ada lagi yang ingin kamu bicarakan? Kalau tidak, aku tutup teleponnya. Masker itu mahal sekali. Qin Xiang benar-benar menutup telepon. Xia Feng, insiden zat terlarang di pesta makan malam itu segera mencapai puncaknya. Ren Wenqiang dipecat dari grup Wan Xiang, dan Sulang menerima sanksi administratif. Hasil ini merupakan pukulan berat bagi Sulang dan Ren Wenqiang. Dengan sanksi administratif ini,
Karir Sulang di masa depan praktis terhambat. Ren Wenqiang, yang dipecat dari grup Wan Xiang, juga kehilangan semua yang ia banggakan. Jika mereka tidak mau berurusan dengan Xia Feng, Ren Wenqiang dan Sulang akan memiliki masa depan yang cerah dan tidak akan terjerumus ke dalam situasi buruk seperti sekarang ini. Untuk apa repot-repot? Ada pepatah lama yang berbunyi kemalangan yang dikirim surga dapat dihindari, tetapi kemalangan yang menimpa diri sendiri tidak dapat dihindari. Kalimat ini paling tepat untuk Ren Wenqiang dan Sulang. Insiden ini tidak berdampak signifikan pada Xia Feng. Ia pergi bekerja dan pulang seperti biasa, mengurus urusan perusahaan selama jam kerja dan pergi ke rumah Liang Xiao sepulang kerja untuk belajar Wing Chun. Ia juga mempertimbangkan bagaimana membebaskan Thunder Horse Manufacturing dari perannya sebagai pengikut pihak lain dan meneliti serta menciptakan produk yang dipatenkan untuk Thunder Horse Manufacturing. Tetapi kemajuannya sangat kecil. Sekeras apapun ia berusaha, ia tetap berada di tahap konseptual dan tidak dapat bergerak maju. Di sisi lain, Xia Feng tidak langsung menanggapi Qi Jingqiu. Qi Jingqiu meneleponnya beberapa kali untuk menanyakan keadaannya, tetapi ia tidak terburu-buru. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah rencana supermarket tersebut berjalan lancar. Qin Xiang telah menggunakan informasi dari pemasok yang diperolehnya untuk memahami saluran pasokan, harga, dan metode penyelesaian supermarket lain. Setelah serangkaian kontak dan negosiasi, beberapa pemasok bersedia menandatangani kontrak jangka panjang. Mereka juga mengatakan bahwa pembayaran awal tidak menjadi masalah dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Mereka juga berharap dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dan jangka panjang dengan Thunder Horse Manufacturing melalui metode ini. Qin Xiang menghubungi dan bernegosiasi dengan pemasok, sementara Xia Feng menandatangani kontrak dan membubuhkan stempel resmi. Para pekerja renovasi tiba dan mulai bekerja dengan penuh semangat, memasang lift, memasang ubin lantai, serta memasang lampu dan kamera pengawas. Meskipun Leima Manufacturing kekurangan persediaan, mereka masih memiliki cukup persediaan untuk melengkapi supermarket. Renovasi supermarket tidaklah rumit, yang dibutuhkan hanyalah menjaganya tetap bersih dan rapi. Biayanya murah, dan waktu pengerjaannya pun singkat. Setelah ubin lantai terpasang dan atap selesai, para pemasok segera datang untuk mengamankan lokasi-lokasi strategis. Beberapa produk khusus bahkan dilengkapi rak dan tenaga penjual sendiri yang menawarkan layanan pelanggan di tempat. Dengan cara ini, Xia Feng sibuk dengan hal-hal besar dan kecil, dan dia hampir melupakan perintah Qi Jingqiu. Setengah bulan kemudian, berderak, serangkaian 100.000 petasan meledak di trotoar, memenuhi udara dengan asap dan konveti beterbangan, dan lahirlah supermarket Meiji Mei, yang dimiliki oleh Leima Manufacturing Company. Tidak ada tamu istimewa, hanya berbagai pemasok dan orang-orang dari Thunder Horse Manufacturing, tetapi suasananya ramai. Karena supermarket belum resmi dibuka, pintu masuknya penuh sesak dengan pelanggan yang menunggu untuk masuk. Pelanggan ini adalah warga sekitar, ratusan jumlahnya, dan mereka semua datang untuk promosi pembukaan besar-besaran, yang menawarkan diskon 20% untuk semua barang. Diskon 20% dari supermarket Meiji Mei memang benar-benar diskon 20%. Contohnya, sekotak susu Truen Sumengniu. Toko lain mematok harga 60 yuan, tetapi Meiji Mei hanya 48 yuan. Siapa yang tidak mau hemat 12 yuan untuk sekotak susu? Ingat, pembeli supermarket bukan hanya anak muda, mereka juga lansia yang tinggal di rumah dan rela bersusah payah demi menghemat uang. Setelah kunjungan pertama mereka menyadari bahwa produk-produk supermarket Meiji Mei lebih murah daripada supermarket lain dan menjadi pelanggan tetap. Karena Meiji Mei tidak perlu membayar sewa, tidak ada supermarket yang dapat bersaing dalam hal harga. Oleh karena itu, sejak dibuka, supermarket ini ditakdirkan untuk menggantikan supermarket-supermarket di sekitarnya dan menjadi supermarket terpopuler di daerah tersebut. Setelah upacara pemotongan pita, staf supermarket membuka pintu masuk dan ratusan pelanggan bergegas masuk, menciptakan suasana yang meriah. Melihat pemandangan yang menyenangkan ini, Xia Feng pun tersenyum. Semuanya baik-baik saja, tapi kurasa nama supermarket Meiji Mei. Qin Xiang menyela Xia Feng dan memutar matanya. Bukankah kau membiarkanku bertanggung jawab penuh? Aku suka nama ini, dan aku menginginkannya. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku tidak bilang nama itu buruk, hanya saja mengingatkanku pada salon rambutmu. Qin Xiang menatap papan nama di pintu masuk supermarket dengan raut wajah yang agak sentimental. Saya memilih nama ini sebagai kenang-kenangan untuk salon rambut saya. Nama ini mewakili masa lalu saya. Seandainya Xia Feng tidak muncul, ia akan tetap hidup di bawah kendali Huang Yihu, dan ibunya tidak akan punya uang untuk kemoterapi. Hari-hari itu memang mengerikan, tetapi bahkan yang terburuk sekalipun adalah bagian dari masa lalunya, bagian dari hidupnya yang tak bisa dipisahkan. Apakah kondisi Bibi sudah lebih baik? Tanya Xia Feng. Qin Xiang berkata perawatan tahap pertama telah selesai dan kondisinya baik. Dokter mengatakan bahwa setelah tumornya mengecil, ia dapat menjalani operasi pengangkatan. Xia Feng tersenyum, bagus. Habiskan lebih banyak waktu dengan Bibi kalau ada waktu.
Qin Xiang tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, hal yang kau minta aku lakukan sudah terwujud. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Apakah kamu sedang membicarakan Qi Jingqiu? Qin Xiang mengangguk. Beberapa hari terakhir ini, Alan membantuku mengawasinya di siang hari, dan aku sendiri yang mengawasinya di malam hari. Sebelum tadi malam, dia cukup normal, pergi bekerja dan berbelanja, dan sesekali berkencan dengan pria lain di malam hari. Tapi tadi malam, dia menyetir mobil. Kau tahu dia pergi kemana? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Katakan saja langsung padaku. Qin Xiang berkata, dia pergi ke klub kuning. Xia Feng tertegun sejenak. Klub pahlawan adalah bagian dari bisnis keluarga Gu. Mengapa Qi Jingqiu pergi ke sana saat ini? Dia sangat berhati-hati saat pergi, dan dia memilih jam 10 malam. Kata Qin Xiang, ini tidak normal. Xia Feng bertanya, ada lagi yang kau temukan? Qin Xiang mengangkat bahu. Kau tahu apa itu klub kuning? Aku tidak berani mengikutinya masuk setelah dia masuk dengan mobil. Aku tidak tahu siapa yang dia temui di klub kuning atau apa yang mereka bicarakan. Keluarga Gu adalah keluarga yang berasal dari dunia bawah. Kekuatan dan pertahanan ketat mereka sama sekali tidak sebanding dengan Huang Yihu. Jika keluarga Gu bisa membuat Huang Yihu gantung diri secara misterius, mereka juga bisa membuat seorang penyusup menghilang secara misterius. Setelah hening sejenak, Xia Feng berkata, kau melakukan hal yang benar. Jangan gegabah memasuki kediaman keluarga Gu. Kita akhiri saja masalah ini di sini. Tidak perlu mengikuti Qi Jingqiu lagi. Qin Xiang berkata dengan nada khawatir, Qi Jingqiu itu wanita yang sangat jahat. Kau harus berhati-hati. Aku sarankan kau jangan bekerja sama dengannya. Sekarang supermarket sudah buka, menghasilkan beberapa juta setahun bukanlah masalah. Uang ini bisa digunakan untuk membeli asuransi dan bonus bagi para pekerja. Kau mengerti maksudku? Jangan bekerja terlalu keras. Aku tahu, aku akan menangani masalah ini dengan baik. Pergilah dan lakukan urusanmu sendiri. Xia Feng masih memikirkan Qi Jingqiu yang pergi ke klub kuning. Entah kenapa, ia samar-samar mencium sedikit bahaya. Baiklah, aku akan pergi. Kembalikan saja. Apa? Namun, sebuah dompet tiba-tiba muncul di tangan Qin Xiang seperti sulap. Xia Feng memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah dompetnya. Kalau kau mau belajar, aku bisa mengajarimu. Qin Xiang meletakkan dompet itu di tangan Xia Feng dan berjalan pergi sambil memutar pinggangnya. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kenapa dia mau mengajariku mencuri? Apa aku benar-benar perlu mempelajari trik seperti itu? Serius? Ketika ia kembali ke kantor, Liang Xiao tidak ada di sana. Xia Feng duduk di mejanya dan mengambil informasi yang diberikan Qi Jingqiu, lalu memeriksanya lagi. Ia berpikir sejenak, lalu akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Long Bing. Nona Long, ada sesuatu. Bang, bang, bang. 3 tembakan tiba-tiba terdengar dari telepon seluler. Xia Feng terkejut dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Baru saat itulah suara Long Bing terdengar dari telepon, tidak apa-apa, aku akan menembak di lapangan tembak. Xia Feng akhirnya menghela napas lega. Kau tampak sangat mengkhawatirkanku, kata Long Bing sambil tersenyum katakan padaku. Ada apa? Xia Feng bertanya, apakah kamu kenal wanita bernama Qi Jingqiu ini? Saya tahu. Saya sekretaris Ning Yuanshan, ketua Dongfang Heavy Industries. Kenapa Anda menanyakan ini? Ya, dia datang kepadaku setengah bulan yang lalu dan bilang ingin bekerja denganku. Lalu dia memberiku. Xia Feng menceritakan keseluruhan ceritanya, lalu menyimpulkan, komponen-komponen yang dia minta untuk kuproses semuanya adalah komponen ultra presisi, dan aku tidak tahu untuk apa mereka digunakan. Selain itu, temanku menemukan bahwa dia pergi ke klub kuning milik keluarga Gu tadi malam, dan aku khawatir ada sesuatu yang mencurigakan. Bisakah kau membantuku mencari tahu untuk apa sebenarnya komponen-komponen yang dia minta untuk kuproses? Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, apa yang kamu khawatirkan? Xia Feng berkata, saya khawatir komponen-komponen ini digunakan untuk keperluan militer, sama seperti yang digunakan oleh Shenzhou Industrial Group. Kalau memang begitu, saya harus mencari tahu untuk siapa komponen-komponen ini diproses. Kalau tidak, saya akan ditipu dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Untuk keperluan militer, tidak masalah jika diproses untuk unit militer Tiongkok. Yang menakutkan adalah itu bukan unit militer Tiongkok. Pada saat itu, Anda akan dicap sebagai orang yang berkhianat, dan bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan dikuliti hidup-hidup. Long Bing berkata dengan suara rendah, bisakah kau mengirimiku salinan informasi tentang bagian-bagian yang dia minta untuk kau proses? Bolehkah aku mengambil fotonya dan mengirimkannya ke emailmu? Tanya Xia Feng. Long Bing berpikir sejenak dan berkata, tidak, sebaiknya kamu antar saja langsung kepadaku. Hah? Xia Feng bertanya dengan heran. Mengirimkannya langsung kepadamu? Long Bing berkata, kalau itu kekuatan asing, ponselmu mungkin sudah disadap. Kalau kamu kirim informasinya,
Mungkin akan disadap. Kirim saja langsung. Dan aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kamu tidak perlu khawatir soal tiket pesawat. Yah. Xia Feng menyesal meneleponnya. Perusahaan baru saja mulai beroperasi dan supermarket baru saja dibuka. Di saat kritis ini, dia, sang bos, pergi ke Kyoto. Siapa yang akan mengambil alih? Jangan dipikirkan. Ini bukan masalah sepele. Kau tahu maksudku. Nada bicara Long Bing tegas. Xia Feng menghela napas. Baiklah, aku akan menunggu orang-orangmu datang ke kantor. Setelah panggilan telepon berakhir, Liang Xiao masuk. Ia membawa 2 kantong belanja besar di tangannya, berisi sayuran dan daging, serta berbagai macam bumbu dan barang lainnya. Ia benar-benar pencinta kuliner. Murah sekali. Aku ingin beli lagi, tapi aku tidak bisa membawanya. Tadi di supermarket, aku ingin memanggil seseorang untuk datang dan membantuku membawa barang-barang. Liang Xiao tampak sangat senang. Mengapa kamu membeli begitu banyak sayuran? Aku membelinya untukmu masak, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Ayahku dan aku sama-sama suka masakanmu. Kamu pulang bersamaku hari ini dan masak makanan yang banyak. Hehe. Aku jadi senang sekali membayangkannya. Xia Feng tersenyum pahit. Sayangnya, hari ini tidak akan berhasil. Long Bing memintaku pergi ke Kyoto. Dan aku baru saja akan memberitahumu bahwa aku ingin kau mengurus perusahaan selama aku pergi. Apa yang kamu lakukan di Kyoto? Kau tahu tentang perintah Qi Jingqiu. Aku curiga ada yang tidak beres. Aku baru saja menelepon Long Bing dan dia bilang masalahnya serius dan memintaku mengirimkan informasinya. Xia Feng menceritakan kejadiannya dengan singkat. Liang Xiao mendesah sedih. Sial sekali. Aku membeli begitu banyak sayuran. Kalau ayahku memintaku memasak, aku bisa mati. Setelah terdiam sejenak, ia tiba-tiba berkata, tidak, aku akan menelepon Qin Xiang sekarang dan memintanya untuk mengembalikan barang-barang itu. Xia Feng, pria yang datang menjemput Xia Feng bernama Ke Jie. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun, beralis tebal, bermata besar, dan bertubuh tegap. Sekilas, orang bisa tahu bahwa ia seorang prajurit profesional atau prajurit pasukan khusus. Bukan orang biasa. Ke Jie mengendarai sedan Hongqi dan mengantar Xia Feng langsung ke bandara. Ia kemudian menemani Xia Feng pada penerbangan berikutnya ke Kyoto. Selama seluruh proses, Ke Jie dan Xia Feng hanya berbicara 3 kalimat. Kalimat pertama, saya dikirim oleh Long Bing. Kalimat kedua, nama saya Ke Jie. Kalimat ketiga, ayo pergi. Long Bing membuat orang-orang merasa tak terdekati, bagaikan gunung es berusia 1000 tahun. Bahkan bawahannya pun pendiam dan jarang bicara. Setelah pesawat lepas landas, hati Xia Feng perlahan-lahan tenang. Ia sebelumnya tidak ingin pergi ke Kyoto, tetapi ia pikir ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengunjungi adiknya, Xia Sui, di Universitas Kyoto. Karena ia tidak perlu membayar tiket pesawat, ia mungkin menganggapnya sebagai perjalanan gratis. Tuan Ke, Xia Feng bertanya ragu-ragu. Anda akan membawa saya kemana? Ke Jie melirik Xia Feng dan berkata, saya belum menerima instruksi apapun. Saya rasa Komandan Long akan menjemputmu di bandara. Kepala suku Long? Ini pertama kalinya Xia Feng mendengar seseorang menyebut Long Bing seperti ini. Ia langsung terkejut. Kepala suku macam apa dia? Ke Jie menutup mulutnya. Xia Feng sengaja berkata dengan nada menyanjung, bicaralah padaku. Aku tidak akan memberitahunya bahkan jika kau berbicara kepadaku seperti manusia. Ke Jie berkata, Komandan Long sudah memperingatkanku bahwa kau pasti akan bertanya apa pekerjaannya. Dan dia menyuruhku untuk tutup mulut saat itu. Aku mengikuti perintahnya sekarang, jadi tolong jangan bertanya lagi. Xia Feng kesal dan menutup mulutnya. Namun, ia diam-diam berpikir, untuk disebut kepala suku, jabatannya pasti cukup tinggi. Terlebih lagi, ia bahkan mengangkat Jiang Rui sebagai direktur. Tapi, kepala suku macam apa dia sebenarnya? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya tidak sulit ditebak, karena dalam militer, ketika seorang prajurit mencapai jenjang pangkat tertentu, ia disebut pemimpin. Mengingat usia Long Bing, ia tidak mungkin mencapai posisi tinggi di dunia politik, jadi satu-satunya pilihan adalah militer. Kepribadian dan gayanya menjadi bukti nyata ia adalah seorang prajurit profesional. Mungkinkah dia seorang jenderal? Seperti mayor jenderal atau semacamnya? Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir dan menggelengkan kepalanya. Sekalipun aku menebak identitasnya, itu tak akan banyak gunanya. Buat apa aku menyia-nyiakan sel otakku? Lebih baik aku memikirkan produknya saja. Xia Feng telah merenungkan pertanyaan tentang produk apa yang seharusnya diproduksi Thunder Horse Manufacturing lebih dari 100 kali. Dan ia telah menghasilkan banyak ide. Misalnya, mereka dapat memproduksi peralatan kebugaran, tetapi tanpa koneksi ke biro olahraga, akan sulit untuk menjual produk-produk tersebut. Mereka dapat memproduksi komponen perangkat keras seperti skrup dan mur, tetapi tanpa menggunakan material berkualitas rendah, mustahil untuk bersaing, dan pasar akan selalu jenuh. Mereka dapat memproduksi peralatan medis, tetapi tanpa suap rumah sakit, mereka juga akan kesulitan menjualnya.
Tidak peduli apapun idenya, itu tidak akan berhasil. Pandangan Xia Feng beralih ke televisi sirkuit tertutup di kabin, tempat sebuah iklan sedang diputar. Sebuah danau yang dikelilingi pegunungan hijau, burung-burung air yang berterbangan di langit, dan orang-orang yang berselancar di permukaan danau. Layarnya juga menampilkan slogan iklan papan selancar otomatis KWN menghadirkan kehidupan yang lebih baik, dipersembahkan untuk Anda oleh Norton Group. Xia Feng tercengang. Ia langsung mengenalinya. Itu adalah paten Liu Ying. Gu Kewen telah mencuri paten Liu Ying, dan grup utara yang ditampilkan di layar tak lain adalah konglomerat keluarga Gu. Kapitalisasi pasarnya berada di urutan kedua setelah grup Wanxiang milik keluarga Shentu, sebuah perusahaan raksasa. Jika bukan karena perampokan brutal Gu Kewen, Liu Ying tidak akan pergi ke Australia, dan ia akan memiliki 20% saham Yuedong Sports dan berbagi keuntungan dari produk baru ini. Namun kini, Gu Kewen telah mengambil semuanya dengan cara yang mirip perampokan. Iklan TV untuk papan selancar otomatis berakhir dan iklan berikutnya mulai diputar. Namun, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak membayangkan desain papan selancar otomatis yang telah dipatenkan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Gambar-gambarnya terekam dengan jelas ke dalam otaknya melalui mata kirinya. Ia dapat mengingat setiap detailnya, bahkan tanda baca. Sebenarnya, Thunder Horse Manufacturing dapat dengan mudah memproduksi papan selancar otomatis ini sendiri, tetapi hal itu akan melanggar hukum paten. Jika dituntut oleh Norton Group, dendanya saja dapat melumpuhkan Thunder Horse Manufacturing yang baru berdiri. Oleh karena itu, meskipun papan selancar otomatis ini dapat menghasilkan keuntungan besar, Xia Feng tidak berani terburu-buru memproduksinya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Kyoto pada malam hari. Xia Feng mengikuti Kejie keluar dari ruang kedatangan dan menunggu di pinggir jalan selama beberapa menit sebelum sebuah kendaraan off-road militer tanpa izin berhenti. Long Bing duduk di kursi pengemudi, dan bahkan ketika ia melihat Xia Feng, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kejie berdiri tegap ke arah Long Bing namun tidak memberi hormat. Long Bing berkata, "Kembalilah ke kota Haizu. Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini." Ya, hanya dengan kata sederhana itu, Kejie berbalik dan berjalan menuju lobi bandara. Xia Feng membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Ia berkata, "Sebenarnya, kau bisa saja meminta Kejie untuk membawakan informasi itu. Kenapa kau harus menyuruhku pergi jauh-jauh ke sini?" Long Bing melirik Xia Feng dan berkata, "Ada dua alasan. Pertama, seseorang ingin bertemu denganmu. Kedua, aku butuh bantuanmu." Xia Feng tertegun sejenak. "Jadi, urusanku bukan yang terpenting?" Long Bing berkata dengan tenang, "Aku belum yakin. Berikan aku informasinya, dan aku akan meminta seorang ahli menganalisisnya sebelum aku memberitahumu hasilnya. Lagi pula, aku sudah meminta seseorang untuk memantau Qi Jingqiu. Aku akan memberitahumu segera setelah ada perkembangan." "Begitulah." Xia Feng bertanya, "Siapa yang ingin bertemu denganku? Apa yang kau inginkan dariku?" Long Bing berkata, "Sekarang bukan saatnya membahas ini. Ayo kita ke rumahku dulu." "Pergi ke rumahmu?" Xia Feng tidak menyangka akan mendapat pengaturan seperti ini. Long Bing menyalakan mobil dan pergi. Dia jelas tidak berniat menjawab pertanyaan ini. Di luar jendela mobil, gedung-gedung tinggi berdiri di lautan aktivitas, dan lalu lintas melesat di jalan. Kemakmuran Kyoto jauh melampaui kota Haizu, dan Xia Feng, yang baru pertama kali berkunjung, merasakan sedikit hal baru. Namun, pemandangan kota itu tak lebih dari gedung pencakar langit, dan setelah beberapa menit, ia merasa bosan. Karena bosan, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Xia Sui, tetapi kemudian menyadari bahwa Xia Sui mungkin sedang di kelas dan meneleponnya akan mengganggunya. Jadi, ia mengirim pesan teks kepadanya, "Xiao Sui, aku akan meninggalkan Kyoto. Aku akan tinggal di rumah Long Bing untuk saat ini. Telepon aku kembali ketika waktunya tepat untukmu untuk mengajakku berkeliling kota. Sekarang aku sudah di Kyoto, aku harus bertemu dengan adikku. Apakah kamu sedang mengirim pesan kepada Xia Sui?" Long Bing memecah keheningan di antara keduanya. Xia Feng berkata, "Baiklah, aku ingin bertemu dengannya. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali datang ke Kyoto?" "Yah, jalanan macet dan udaranya buruk," kata Xia Feng. "Haha." Long Bing tiba-tiba tertawa. "Kenapa kamu tertawa?" "Tidak ada." Long Bing menutup mulutnya lagi dan menyingkirkan senyumnya. Xia Feng menatapnya dan berkata, "Kamu sebenarnya terlihat cantik saat tersenyum. Kenapa wajahmu selalu kaku seperti itu?" Long Bing juga melirik Xia Feng dan berkata, "Seseorang mengatakan hal yang sama kepadaku kemarin." "Hah?" Xia Feng tertawa. "Siapa yang bilang begitu padamu?" "Dia sepertinya seorang eksekutif perusahaan asing. Dia sangat muda, sangat tampan, dan berpendidikan sangat tinggi," kata Long Bing. "Haha." Xia Feng tertawa terbahak-bahak. "Kalau ada yang bilang begitu tentangmu, pasti dia tertarik padamu. Bagaimana reaksimu?" Long Bing melirik Xia Feng lagi. Mengatakan hal seperti ini, berarti seorang pria tertarik pada seorang wanita? Xia Feng kemudian menyadari bahwa ia juga telah ditipu.
Ia tersenyum canggung. "Yah, tentu saja aku tertipu. Kita teman baik, dan aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri." Long Bing memalingkan muka dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu reaksiku?" "Tentu saja." "Apa reaksimu?" Long Bing berkata, saya meninjunya. Lalu dia jongkok di tanah selama 5 menit. Xia Feng, keseksian dan kecantikannya tak terbantahkan, tetapi akankah ia bisa menikah jika keadaan terus seperti ini? Xia Feng sangat khawatir akan hal ini. Nada dering pesan teks tiba-tiba berdering. Xia Sue membalas pesannya, "Kak, aku sangat merindukanmu. Aku tahu di mana rumah Long Ji ya. Aku pernah ke sana. Besok akhir pekan, aku akan datang menemuimu dan mengajakmu berkeliling Beijing." Xia Feng kemudian mengirim pesan teks baru, "Oke. Sampai jumpa besok." Setengah jam kemudian, Long Bing, yang mengemudikan kendaraan militer off-road, memasuki sebuah kompleks perumahan yang biasa saja. Tidak ada apartemen dengan lift atau gedung apartemen yang menjulang tinggi lebih dari 5 lantai. Melainkan, kompleks itu dipenuhi villa-villa rumah tinggal. Villa-villa ini tidak dibangun baru-baru ini. Beberapa sudah tua, tampak seperti dibangun pada tahun 1940-an atau 1950-an. Setiap rumah memiliki taman kecil di depannya, yang ditanami banyak bunga dan tanaman, menciptakan suasana yang elegan. Komunitas ini terasa seperti desa kecil, menawarkan ketenangan yang berbeda dari kota. Xia Feng berpikir dalam hati, rumah seperti ini di kompleks perumahan seperti ini, di Kyoto, di mana setiap jengkal tanahnya bernilai sangat mahal, saya khawatir kita tidak akan mampu membelinya meskipun kita punya uang, kan? Berjalan menyusuri jalan kecil yang dinaungi pepohonan, ia bertemu beberapa pria dan wanita tua di sepanjang jalan. Mereka semua menyapa Long Bing dan diam-diam menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Sesampainya di depan sebuah villa bernomor 17, Long Bing berkata, "Kita sudah di sini. Ini rumahku." Bangunan itu setinggi 2 lantai, dengan ubin hijau dan bata merah. Di taman kecil di depan pintu, ditanam banyak mawar, berwarna merah, merah muda, putih, dan ungu, memberikan nuansa unik seperti segerombolan bunga. "Kamu pasti sangat menyukai mawar," kata Xia Feng sambil tersenyum. "Aku tidak pernah tahu kamu wanita yang begitu romantis." Long Bing menatap Xia Feng dan berkata, "Ini salah ibuku." "Ibumu, bibimu juga tinggal di sini?" Xia Feng merasa aneh. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan bilang dia tidak akan pernah datang ke rumah Long Bing. Tidak ada alasan lain, tapi menginap di rumah seseorang saat pertama kali bertemu jelas bukan ide yang bagus. Long Bing terdiam sejenak, raut wajahnya agak muram. "Dia dan ayahku gugur di medan perang." "Maaf." Xia Feng Yousue merasa gelisah. "Aku tidak tahu." "Tidak apa-apa, ikut aku masuk." Long Bing berjalan menuju pintu. Xia Feng juga mengikutinya menuju pintu. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari rumah sebelah keluar sambil membawa sangkar burung. Melihat Long Bing menuntun Xia Feng, senyumnya langsung mengembang. Ia berkata dengan aksen Beijing, "Nona, ini pacarmu, kan? Kita baru pertama kali bertemu. Nanti datanglah ke rumahku untuk makan malam. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat." Long Bing melirik lelaki tua itu dan berkata, "Paman Chen, dia kolegaku, bukan pacarku." Xia Feng mengangguk dan tersenyum canggung pada lelaki tua itu, sebagai salam. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Long Bing menyeretnya masuk. Pria tua bermarga Chen itu menyentuh kepalanya yang botak dan terkekeh. "Baru kali ini aku melihatnya membawa seorang pria pulang, rekan?" "Aku tak percaya." Rumah Long Bing berperabot sederhana, sebagian besar dengan furnitur dan ornamen tua, memberikan nuansa nostalgia. Xia Feng merasa seperti melangkah ke rumah seorang kader veteran dari drama TV. "Barang-barang ini peninggalan orang tuaku. Aku belum pernah menyentuhnya selama bertahun-tahun," kata Long Bing. Xia Feng melihat foto keluarga di lemari TV. Foto itu memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita berseragam militer berpelukan, dengan seorang gadis kecil montok di antara mereka. Tak diragukan lagi, gadis kecil di foto itu adalah Long Bing yang sekarang. Xia Feng penasaran dan berpikir, Long Bing baru berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Dia terlihat seperti berusia 4 atau 5 tahun di foto. Orang tuanya masih hidup saat itu, dan tidak ada perang dalam 20 tahun terakhir. Bagaimana mungkin orang tuanya tewas dalam pertempuran? Mungkinkah orang tua mereka adalah agen atau mata-mata seperti dia? Dia ingin bertanya, tetapi tidak membuka mulutnya. "Aku akan menyiapkan kamar tamu untukmu," kata Long Bing, "kamu pergi dan masak." "Hah?" Xia Feng tidak menyangka Long Bing akan memintanya pergi ke dapur untuk memasak ketika dia pertama kali datang ke rumahnya. Long Bing menepuk bahunya dan berkata, "Aku lihat kemampuan memasakmu. Kita akan kedatangan tamu nanti, dan kau bisa memanfaatkan kemampuanmu di sana." "Tamu yang kau bicarakan adalah orang yang ingin bertemu denganku?" Xia Feng bertanya ragu-ragu. "Bisakah kau memberitahuku siapa dia?" "Tidak, masak saja. Ada sayuran dan daging di kulkas." Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Long Bing berbalik dan berjalan ke atas.
Xia Feng mengangkat bahu dengan lesu dan berjalan menuju dapur. Bergumam, memangnya dia pikir aku ini siapa? Koki kerajaan atau pelayan ratu? Benarkah? Xia Feng sedang memasak di dapur. Setelah membersihkan kamar tamu, Long Bing kembali ke ruang tamu. Ia memeriksa informasi yang diberikan Qi Jingqiu kepada Xia Feng, lalu memotret, menelepon, dan mengirim pesan kepada seseorang. Karena tidak ada kegiatan lain, ia hanya menonton TV, tanpa berusaha membantu Xia Feng di dapur. Memang benar, Xia Feng merasa bahwa dia semakin menjadi seperti ratu yang kesepian dan sombong. 1 jam kemudian, Xia Feng telah memasak beberapa hidangan tahu mapo, daging sapi dengan lada hitam cincang, irisan babi rebus, babi iris dengan saus braiset, dan sup tomat dan telur. Hidangan-hidangan ini adalah masakan Sichuan, bukan masakan Cina Utara. Tapi ia melakukannya dengan sengaja. Siapa yang menyuruhnya hanya duduk menonton TV dan tidak membantu? Ketika Xia Feng membawa hidangan terakhir sup tomat dan telur ke meja, bel pintu berbunyi. Long Bing berdiri dan membuka pintu. Lalu seorang pria tua bertubuh kekar masuk. Penampilannya mengingatkan Xia Feng pada Xie Sun, Raja Singa Emas dari drama TV seni bela diri. Alisnya terangkat ke atas, memberinya aura berwibawa tanpa amarah. Satu-satunya perbedaan adalah rambutnya pendek, tidak pirang seperti Xie Sun. Xia Feng telah menjadi murid Liang Zhengchun selama beberapa waktu, dan telah mencapai beberapa prestasi dalam mempraktikkan ilmu rahasia Yongchuan yang diwariskan oleh Yan Yongchun, sehingga ia sangat peka terhadap hal-hal tertentu yang berkaitan dengan seni bela diri. Begitu lelaki tua itu memasuki pintu, ia merasakan sesuatu yang berkaitan dengan seni bela diri pada orang di seberangnya. Pria tua ini memiliki aura seorang guru seni bela diri yang sama dengan Liang Zhengchun. Siapa dia? Xia Feng tidak dapat menahan diri untuk menebak dalam hatinya, dan merasa sedikit gugup. Nona, ini Xia Feng yang selalu kau bicarakan, kan? Begitu memasuki pintu, lelaki tua itu menatap Xia Feng dan berkata terus terang. Ini tidak sopan, tetapi karena ini datang dari seorang lelaki tua seperti dia, ini memberi orang rasa harus. Long Bing tampak kagum pada lelaki tua itu. Ia mengangguk dan berkata, ya, dia Xia Feng yang kuceritakan padamu. Lalu ia berkata kepada Xia Feng, cepat kemari. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Master Si Boren. Xia Feng segera melepas celemeknya dan berjalan mendekat, sambil menyapa dengan hormat, halo, Tuan Si. Sesampainya di Si Boren, ia berinisiatif mengulurkan tangan dan menunggu untuk berjabat tangan. Di matanya, Long Bing sudah merupakan sosok yang sangat penting, dan Si Boren ini jelas lebih besar dari Long Bing. Ia harus sangat berhati-hati saat berhadapan dengan sosok sebesar itu. Benar. Si Boren mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Si, saya tahu Anda akan datang, jadi saya sengaja memasak beberapa hidangan. Mari kita makan bersama. Si Boren tidak bergerak, tetapi tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan dahsyat tiba-tiba terpancar dari telapak tangan Si Boren. Xia Feng merasa tangan Si Boren sama sekali bukan tangan manusia, melainkan tang. Secara naluriah, ia mengerahkan kekuatan tangan kanannya untuk melawan Si Boren. Sesaat, urat-urat di tangan kedua pria itu berdenyut, dan tulang-tulang mereka retak dengan suara yang jelas dan terdengar. Ha! Kau punya bakat tersembunyi, nak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tangan kiri Si Boren tiba-tiba menebas bahu Xia Feng. Xia Feng mengangkat tangan kirinya, dan siku luarnya langsung menangkis serangan Si Boren. Siku adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling keras, dan bila telapak tangan Si Boren mengenai sikunya dengan suara teredam pelan sebelum akhirnya ditepis. Kilatan keterkejutan melintas di mata Si Boren. Ia tiba-tiba mengangkat kakinya dan memukul perut bagian bawah Xia Feng dengan lututnya. Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan, menurunkan tangan kirinya untuk menangkis dengan siku. Siku yang keras itu berbenturan dengan lutut yang keras, dan dengan suara benturan yang lebih keras, ia dan Si Boren akhirnya terpisah. Long Bing menatap Xia Feng dengan heran. Kenapa dia bisa menjadi begitu kuat setelah sekian lama tidak bertemu dengannya? Anak baik, kamu cukup jago Wing Chun. Si Boren tertawa dan berkata, wah, di mana kamu belajar Wing Chun? Xia Feng berkata, Liang Zhengchun adalah tuanku. Liang Zhengchun? Kenang Si Boren singkat lalu melanjutkan, aku kenal dia. Dia keturunan Yim Wing Chun, pendiri Wing Chun. Aku pernah mendengar tentang dia di masa kecilku, tapi belum pernah bertemu dengannya. Xia Feng berkata, tuanku mengelola sasana tinju di kota Haizu. Dia orang yang rendah hati dan jarang keluar. Si Boren menatap lurus ke arah Xia Feng. Tatapannya seolah menembus hati Xia Feng. Sudah berapa lama kamu belajar Wing Chun? Xia Feng awalnya ingin mengatakan lebih dari sebulan, tetapi kemudian merasa itu agak tidak pantas, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, sudah lama. Si Boren sedikit mengernyit, dia tampak tidak puas dengan jawaban Xia Feng. Long Bing menyela, kau sudah cukup bertengkar dan bicara, jadi kapan kita akan makan? Dibandingkan dengan Wing Chun, Tuan Si, kau benar-benar harus mencoba masakan Xia Feng.
Masakannya bahkan lebih enak daripada kungfunya. Hah, kalau begitu aku ingin mencobanya. Si Boren tertawa terbahak-bahak, ayo makan. Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Berpikir dalam hati, Long Bing baru saja memanggil si Boren ini, bos. Si Boren ini pasti atasannya. Long Bing sudah sangat kuat, dan si Boren ini bahkan lebih kuat lagi. Mereka berdua bekerja di departemen apa? Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak berani. Identitas beberapa orang adalah rahasia negara. Bagaimana mungkin warga negara biasa seperti dia bisa begitu saja membocorkan rahasia negara? Di meja, si Boren sedang menikmati makanannya. Sudah lama saya tidak menikmati masakan Sichuan yang autentik ini. Enak sekali. Long Bing tersenyum tipis. Aku tidak bercanda, kan? Kau tidak akan bisa mencicipi hidangan seperti ini bahkan jika kau pergi ke restoran Sichuan asli. Xia Feng meraih ke bawah meja dan dengan lembut menendang pergelangan kaki Long Bing. Ketika Long Bing memelototinya, ia mengedipkan mata padanya. Xia Feng mencoba memberi isyarat agar ia tidak terus-menerus memujinya, karena itu memalukan. Namun, Long Bing tampaknya memahaminya secara berbeda, dan ketika ia mengedipkan mata padanya setelahnya, pipinya sedikit memerah. Pertama sebuah tendangan kecil, lalu kedipan mata lagi, apalagi kalau bukan isyarat ambigu. Senyum aneh muncul di bibir si Boren. Bisakah kalian berdua menunggu sampai aku pergi dulu sebelum melakukan ini? Xia Feng merasa sangat malu. Wajah Long Bing menjadi semakin merah, dan dia melotot ke arah Xia Feng untuk kedua kalinya karena malu. Aneh. Melihat Long Bing menunjukkan rasa malunya yang feminin untuk pertama kalinya, Xia Feng merasa begitu menawan hingga ia bahkan merasakan sensasi berdenyut halus. Sensasi berdenyut inilah yang tiba-tiba membuatnya kehilangan kendali atas mata kirinya. Long Bing yang duduk di hadapannya tiba-tiba kehilangan semua pakaiannya. Leher seputih salju, puncak-puncak yang megah, montok dan kencang, seputih giok, dan permata alami yang tertanam di puncak gunung bersalju. Untungnya, sebuah meja makan menghalangi pandangan, dan Xia Feng berhasil mengendalikan mata kirinya tepat waktu. Kalau tidak, ia pasti sudah melihat sekilas bagian paling misterius dari Long Bing. Namun, sekilas saja sudah merupakan rasa takjub yang luar biasa. Saat ia melihat dua batu permata alami di puncak gunung bersalju, ia merasakan darahnya berdesir ke kepala, dan kain celananya menegang dalam sekejap. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk melihat menembus Long Bing. Tetapi kali ini, karena suatu alasan, ide itu datang begitu misterius sehingga bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Untungnya, hanya dia yang tahu semua ini, Long Bing tidak tahu, dan si Boren juga tidak tahu. Setelah makan dan minum, Long Bing membersihkan piring-piring, dan si Boren memanggil Xia Feng ke ruang tamu untuk mengobrol. Xiao Xia, nada bicara si Boren berubah lebih sopan. Biar ku jelaskan tujuanku secara langsung. Aku tidak suka bertele-tele. Xia Feng mengangguk. Saya juga tidak suka bertele-tele. Tolong bicara terus terang, Tuan Si. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, kata si Boren, aku meminta Long Bing untuk menyelidikimu. Aku sangat tertarik padamu. Xia Feng sebelumnya bertanya kepada Long Bing yang memintanya untuk menyelidikinya, tetapi Long Bing menolak menjawab. Sekarang setelah si Boren mengakuinya sendiri, Xia Feng sama sekali tidak terkejut. Kamu bijaksana, punya keterampilan luar biasa, dan punya kemampuan kungfu yang mengesankan. Kudengar kamu bisa beberapa bahasa asing. Si Boren menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kamu begitu cakap dan berbakat. Apa kamu pernah tes IQ? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak. Si Boren berkata, kau benar-benar harus mengujinya. Kurasa nilainya pasti sangat tinggi. Xia Feng tahu betul bahwa alasan mengapa ia menjadi begitu berkuasa bukanlah karena IQ-nya yang tinggi, melainkan karena mata kirinya memiliki kemampuan khusus. Namun, ia tidak bisa memberitahu si Boren alasannya. Setelah jeda, si Boren akhirnya menyatakan tujuannya. Wah, bakatmu memang langka. Aku ingin merekrutmu untuk bergabung dengan departemenku dan mengabdi pada negara. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Long Bing keluar dari dapur setelah mencuci piring. Ia berdiri di samping si Boren dan menatap Xia Feng dengan penuh harap. Ia sepertinya sudah lama mengetahui niat si Boren, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Xia Feng sudah memikirkan jawabannya, tetapi ia berpura-pura berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Si, maafkan saya. Saya punya perusahaan sendiri, dan ada lebih dari 100 orang yang menggantungkan hidup pada saya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Tuan Si, saya sangat menghargai kebaikan Anda. Jika saya punya kesempatan di masa depan, saya pasti akan bergabung dengan departemen Anda dan mengabdi kepada negara. Alis si Boren tiba-tiba mengerut. Long Bing tersenyum dan berkata, Bosi, sudah lama kukatakan padamu bahwa dia sangat keras kepala dan tidak mau mengurus urusan kita. Kau menolak mempercayaiku. Sekarang kau percaya padaku, kan? Kalau saja aku bisa membawanya masuk, aku pasti sudah melakukannya sejak lama.
Si Boren berkata lagi, apakah Anda ingin mempertimbangkannya lagi? Xia Feng berkata dengan keras kepala, Tuan Si, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku. Si Boren menyela Xia Feng, baiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi aku akan mengalah. Kau tidak bisa menolak lagi. Apa? Xia Feng merasakan sakit kepala. Jadilah penasihat kami, kata si Boren. Kami tidak mengharuskanmu untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan kami, tetapi jika kami membutuhkan bantuanmu, kamu harus membantu. Apa sebenarnya yang kau ingin aku bantu? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Si Boren berkata, sama seperti terakhir kali, kamu membantu seorang gadis bernama Jiang Rui memecahkan kasus yang melibatkan seorang profesor arkeologi. Jika kami memiliki kebutuhan serupa, kamu harus membantu kami. Selain itu, jika kami perlu meningkatkan senjata apapun, kamu harus membantu kami. Jika kami perlu memperbaiki sesuatu, kamu harus membantu kami. Baiklah, aku akan menjadi konsultanmu. Xia Feng setuju. Siapakah si Boren? Mereka mengundangnya menjadi penasihat mereka, sebuah gelar, bukan posisi yang sebenarnya. Tetapi itu karena mereka sangat menghormatinya. Yang lain menginginkan kesempatan seperti itu tetapi tidak mendapatkannya. Jika ia menolak, ia akan dianggap tidak tahu berterima kasih. Baiklah, sudah beres. Si Boren berdiri dan pergi. Xia Feng berdiri dan berkata kepadanya, jaga dirimu, Tuan Si. Si Boren tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik lalu berkata, apakah kamu tidak keberatan kalau aku tidak punya gaji untuk membayarmu? Xia Feng tersenyum dan berkata, saya tidak keberatan. Oke, silakan bersenang-senang. Kamu nggak perlu mengusirku. Xia Feng, Long Bing. Si Boren meninggalkan kedua pemuda yang malu itu, lalu membuka pintu dan pergi. Begitu si Boren pergi, Xia Feng merasa tekanan padanya jauh berkurang. Long Bing berbalik dan menatap Xia Feng. Matanya dipenuhi kebingungan. Saat pertama kali kita bertemu, kau bahkan tak bisa mengalahkanku. Tapi sekarang kau benar-benar bisa melawan Master Si. Aku tahu kau pergi ke Sasana Wing Chun untuk belajar Wing Chun, tapi bukankah itu terlalu cepat? Kau belajar begitu cepat, kenapa? Xia Feng merentangkan tangannya, tampak polos. Sebenarnya aku ingin tahu kenapa. Begini, aku bukan makhluk supernatural. Aku hanya orang biasa. Tapi, bukankah Tuan Si baru saja bilang begitu? Mungkin karena IQ-ku tinggi. Long Bing sedikit mengernyit. Da Vinci secara universal diakui sebagai orang dengan IQ tertinggi di dunia, tetapi dia tidak bisa mempelajari hal-hal secepat Anda. Apakah IQ Anda lebih tinggi dari Da Vinci? Xia Feng mengganti topik, mari kita bicarakan departemenmu dan Tuan Si. Wajar kalau kau tidak memberitahuku sebelumnya, tapi sekarang aku konsultanmu, jadi aku dianggap keluargamu. Kalau aku saja tidak tahu nama departemen kami, bagaimana mungkin aku dianggap keluargamu? Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, babak 101. Biro 101? Xia Feng belum pernah mendengarnya sebelumnya. Nama yang sangat aneh. Long Bing berkata, tanggal 1 Oktober adalah hari nasional. Biro 101 dinamai berdasarkan hari suci ini. Misinya adalah menjaga keamanan negara ini, melalui kontraterorisme, kontraspionase, pengumpulan intelijen, dan operasi kontraintelijen. Jika seseorang dianggap sebagai ancaman bagi negara ini, kami akan memberinya peringkat. Setelah mereka mencapai tingkat tertentu, kami akan melenyapkannya, terlepas dari identitas atau kewarganegaraannya. Kami memiliki gelar khusus pemulung. Singkatnya, kami senantiasa membela negara ini. Jika ada yang mengganggu pembangunan dan pengembangannya, mereka adalah musuh kami, dan tugas kami adalah mengidentifikasi dan melenyapkannya. Ekspresi Xia Feng tiba-tiba menjadi serius, dan dia merasa sangat tertekan. Long Bing tersenyum ringan, apakah kamu takut? Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, saya hanya warga biasa. Tuan Si tiba-tiba meminta saya menjadi konsultan untuk departemen seperti Anda. Saya belum terbiasa. Long Bing berkata, jangan khawatir, kami tidak akan sering membutuhkanmu untuk campur tangan. Kalaupun kami membutuhkanmu, kami akan melindungimu. Tiongkok begitu besar, dan ada begitu banyak orang berbakat. Mengapa Anda memilih saya? Tiongkok memang kaya akan bakat, tetapi ini pertama kalinya kami menemukan seseorang seperti Anda. Saat pertama kali bertemu, Anda melihat seorang penembak jitu bersembunyi di atap ratusan meter jauhnya dalam kegelapan, menyelamatkan hidup saya. Ini menunjukkan bahwa penglihatan Anda jauh lebih unggul daripada orang kebanyakan. Kemudian, Anda menemukan bukti keterlibatan dalam puing-puing penyedot debu, membantu Jiang Rui memecahkan kasus ini. Sebelumnya, para ahli pelacakan polisi telah memeriksa seluruh tempat kejadian perkara dan tidak menemukan bukti. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya memiliki penglihatan yang luar biasa tetapi juga pemikiran yang sangat teliti. Selain itu, Anda menguasai beberapa bahasa, tidak hanya untuk berkomunikasi dengan orang asing, tetapi juga untuk menerjemahkan dokumen asing yang sangat terspesialisasi. Kemampuan ini saja membuat kebanyakan orang jauh tertinggal. Yang terpenting,
Anda dapat memproduksi komponen ultra presisi dan memperbaiki instrumen presisi penting. Anda dapat memecahkan masalah yang sulit kami pecahkan, seperti yang dicontohkan oleh komponen ultra presisi yang Anda produksi untuk Shenzhou Industrial Group terakhir kali. Katakan padaku, dengan bakat seperti Anda, apakah Tuan Xi akan membiarkan Anda lolos dari pandangannya? Jadi, Anda sengaja meminta saya menyampaikan informasi itu secara langsung agar Anda bisa menjadikan saya konsultan Anda, kan? Long Bing berkata, inilah yang dimaksud Bos Xi. Kata-katanya adalah perintah, dan aku harus melaksanakannya. Xia Feng mengangkat bahu. Ya, bertemu denganmu di Makau sepertinya sudah menentukan semua ini. Aku terima takdirku. Apa aku punya kartu identitas atau semacamnya? Long Bing menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak akan memberimu dokumen apapun. Konsultan macam apa saya jika tidak memiliki kualifikasi? Long Bing berkata, kau ingin memiliki tanda pengenal yang sangat mengesankan dan menunjukkannya saat kau mendapat masalah untuk menakut-nakuti orang, kan? Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Inilah yang sebenarnya ia pikirkan. Jika ia membawa salinan kartu identitas Biro 101, apakah Su Zengyi masih berani membentaknya seperti itu ketika ia mengeluarkannya di auditorium industri berat Dongfang terakhir kali? Kau bodoh berpikir begitu. Kalau kau menunjukkan kartu identitasmu, pasti ada yang melihatnya. Di dunia yang kaya informasi ini, seseorang mungkin menyadarinya dan meneruskannya ke sistem intelijen musuh, sehingga identitasmu terbongkar. Itu akan sangat berbahaya bagimu. Xia Feng mendengarkan, sambil berpikir bahwa Long Bing sedang menceritakan pengalamannya kepadanya. Lagi pula, kamu sangat penting bagi kami. Kami tidak akan membiarkanmu terlibat dalam operasi kami dengan mudah. Ini juga untuk perlindunganmu. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi malam ini. Mengerti? Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku akan mengingat semuanya. Aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Jangan sungkan. Long Bing menepuk bahu Xia Feng dan berjalan menuju tangga. Percakapan formal berakhir. Xia Feng mengikutinya, tatapannya tak terelakkan tertuju pada bokongnya yang kencang, berbalut celana pendek denim, dan sepasang kaki putihnya yang indah. Entah kenapa, pikirannya tiba-tiba teringat kembali pada kecantikan putih yang dilihatnya di meja makan tadi, puncak-puncaknya yang montok dan kokoh berselimut salju, batu-batu permata yang berkilau dan halus. Xia Feng mengalihkan pandangannya ke langit-langit. Ia tahu jika ia tidak melihat langit-langit, ia pasti akan melihat bokong Long Bing tanpa celana jeans. Tuhan memberinya kemampuan luar biasa, tetapi tidak memberinya pacar. Setelah melihat begitu banyak hal, dialah yang merasa bersalah, bukan Long Bing. Dia sangat jelas tentang hal ini. Lantai 2 merupakan suite besar dengan 3 kamar tidur, ruang belajar, dan pusat kebugaran. Pusat kebugaran ini sebenarnya adalah ruang tamu yang telah dialihfungsikan, dengan banyak peralatan kebugaran, seperti treadmill dan sepeda statis. Long Bing membawa Xia Feng ke kamar tidur, memberinya beberapa instruksi, lalu pergi. Kamar tidurnya sederhana, hanya berisi tempat tidur, lemari pakaian, meja kerja kuno, dan kursi kayu senada yang diletakkan di bawah ambang jendela. Xia Feng berbaring di tempat tidur, memikirkan masalahnya. Saya menjadi konsultan untuk Biro 101 tanpa alasan yang jelas. Saya tidak punya kualifikasi dan gaji. Apa yang bisa saya dapatkan? Memikirkan hal ini, Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir. Rasanya tidak masuk akal membayar harga yang tak terbayangkan tanpa mendapatkan imbalan apapun. Meskipun patriotik, patriot tetap harus makan, kan? Tunggu, bodoh sekali kalau aku mengukur masalah ini dengan uang. Siapa si Boren? Aku bekerja untuknya, dan dia hanya memberiku perintah atau menunjukkan jalan. Imbalannya tak ternilai. Orang lain mencoba segala cara untuk mengenal orang penting, dan si Boren adalah orang penting di antara orang penting. Keuntungan terbesarku adalah mengenalnya. Xia Feng segera menyadari hal itu. Orang yang picik bukanlah orang yang mampu mencapai hal-hal besar, dan mereka yang mampu mencapai hal-hal besar tidak memperhatikan detail-detail kecil. Saat itu, di luar pintu terdengar alunan musik yang merupakan musik olahraga dengan irama yang meriah. Kenapa kamu main musik jam segini? Xia Feng merasa sedikit bingung. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka pintu, dan berjalan keluar. Musiknya berasal dari ruang olahraga yang diubah dari ruang tamu. Long Bing sedang melakukan sit-up di atas peralatan. Ia mengenakan bikini olahraga, celana pendek ketat, dan tank top ketat yang memperlihatkan pusar. Keringat membasahi kulitnya, membasahi kain tipis yang dikenakannya. Katun stretch hitam yang tadinya tipis, kini basah, tak hanya melekat lebih erat di kulit putihnya, tetapi juga membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna area dada besar, pinggul montok, dan pinggang ramping. Namun, yang lebih memukau adalah bagaimana bentuk tubuhnya terdefinisi sempurna, memancarkan aura dewasa dan misterius, membuatnya terasa seolah-olah Katun stretch itu bukan Katun stretch, melainkan. Kali ini, mata kiri Xia Feng tidak bergerak aneh,
Karena dilihat dari pemandangan di hadapannya, bikini olahraga yang dikenakannya sebenarnya tidak ada bedanya dengan tidak mengenakannya sama sekali. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tersenyum dan menyapa. Sedang berolahraga? Mengajukan pertanyaan meskipun Anda sudah mengetahui jawabannya terkadang merupakan cara yang baik untuk meredakan kecanggungan. Long Bing mengangkat tubuh bagian atasnya dari peralatan kebugaran, area dadanya yang penuh menekan pahanya, langsung meratakan bentuk bulat dan penuhnya. Ia melirik Xia Feng sebentar sebelum menurunkan tubuhnya kembali. Kakinya mengait di sekitar peralatan kebugaran, dan celana pendeknya mengencang di antara keduanya, memperlihatkan bentuk pahanya lebih jelas di udara. Ini benar-benar membunuhku. Napas Xia Feng tiba-tiba tersengal-sengal. Pemandangan memikat di hadapannya membuat pikirannya melambat. Sulit baginya untuk memikirkan apapun selain tubuh Xia Feng. Namun, tepat pada saat itu, Long Bing tiba-tiba berdiri, memegang pistol di tangannya. Tanpa sepatah kata pun atau peringatan, ia menarik pelatuknya tanpa ragu. Xia Feng tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia melihat pistol itu, suara tembakan terdengar. Pistol itu dibungkam, membuat tembakannya tak terdengar, tetapi dampak pelurunya sangat dahsyat, membuat Xia Feng terbanting ke tanah. Rasa sakit yang hebat hampir mencekiknya. Ia tampak ngeri melihat dadanya, tetapi dadanya masih utuh, hanya sedikit robekan di kainnya, dan tidak ada darah sama sekali. Kemudian, ia melihat peluru karet tergeletak di dekatnya. Itu alarm palsu. Namun, saat ia tertembak, Xia Feng benar-benar yakin ia akan celaka. Ia bersumpah tak ingin merasakan perasaan itu lagi. Long Bing turun dari peralatan kebugaran, memegang pistol berperedam, dan perlahan berjalan ke sisi Xia Feng, menatapnya. Xia Feng akhirnya bisa bernapas lega. Ia menatap Long Bing, yang kakinya jenjang dan tubuhnya yang ramping, lalu bertanya dengan marah, "Apa yang kau lakukan?" Long Bing berkata dengan tenang, "Bentuk tubuhku cukup bagus, kan?" Xia Feng tertegun sejenak. "Apa maksudnya?" Long Bing melanjutkan, "Ingat ini semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Lain kali kau bertemu orang asing yang cantik dan dia menarikmu dengan tubuhnya, jangan biarkan pikiranmu terpaku padanya. Sebaliknya, pikirkan di mana dia mungkin menyembunyikan senjata yang bisa membunuhmu." "Xia Feng, ini baru pelajaran pertama," kata Long Bing. "Menjadi konsultan untuk Biro 101 bukanlah hal yang mudah. Aku akan melatihmu dari waktu ke waktu, jadi kamu perlu siap secara mental." Xia Feng berbaring di tanah, memandangi sosok dewasa dan misterius di antara kedua kakinya, pikirannya kacau. Ia mengatakannya seolah mudah, tetapi ternyata sulit dilakukan. Long Bing sepertinya menyadari kemana Xia Feng sedang menatapnya. Ia juga memperhatikan tonjolan di celananya. Alisnya berkerut, dan moncong pistol di tangannya tiba-tiba bergerak ke perut bagian bawah Xia Feng. Bang! Suara tembakan. Xia Feng berteriak. Keesokan harinya, Long Bing pergi mengurus beberapa dokumen, sementara Xia Feng, sesuai keinginannya, berkeliling Kyoto bersama Xia Sui. Pertama, mereka mengunjungi tembok besar, lalu sore harinya, mereka pergi ke kota terlarang. "Saudaraku, itu singgasana kaisar. Bukankah megah?" kata Xia Sui di istana Qianqing, menunjuk kursi naga kaisar. Xia Feng menatap kursi naga dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya kursi kayu, tidak senyaman sofa. Ini melambangkan kekuatan kaisar. Selama lebih dari 600 tahun di masa dinasti Ming dan Qing, tak terhitung banyaknya orang yang kehilangan kepala dan menumpahkan darah hanya untuk duduk di kursi ini." Xia Sui tampak seperti hendak memberi Xia Feng pelajaran sejarah. Entah mengapa, Xia Feng tiba-tiba teringat kompas yang telah diperbaikinya. Kompas tersebut merupakan barang antik dari periode Yongle, dan kebetulan merupakan produk dari era yang sama dengan kota terlarang. Kota terlarang ini dibangun oleh Kaisar dinasti Ming, Judi, dan kompasnya juga diukir dengan kata-kata Kaisar Yongle. Dengan teknologi dan produktivitas saat itu, pastilah sebuah keluarga kekaisaran yang mampu menyelesaikan kompas ajaib seperti itu. Dengan asumsi bahwa kompas itu dibuat atas instruksi Judi sendiri, untuk apa ia ingin menggunakannya? Kejadian-kejadian masa lalu tentang kompas itu muncul di benak Xia Feng, dan pikirannya pun dipenuhi berbagai macam pikiran. "Kakak, aku mau ke kamar mandi. Bisakah kamu menungguku di sini?" kata Xia Sui. "Baiklah, silakan." Xia Feng mengangguk dan memperhatikan Xia Sui pergi. Ia masih memikirkan kompas itu, tetapi itu hanya rasa ingin tahu belaka. Setelah Long Bing mengambil kompas yang telah diperbaiki itu, ia tidak pernah melihatnya lagi, dan tidak ada yang pernah membicarakannya dengannya. Rahasia apa yang tersimpan di kompas itu? Mungkin Judi sendiri yang paling tahu, kan? Setelah berpikir panjang, Xia Feng sampai pada kesimpulan. Sedikit nada mengejek tersungging di bibirnya. Ding ling ling, ponsel tiba-tiba berdering. Ternyata Qi Jingqiu yang menelepon. Xia Feng keluar dari istana Qianqing dan menjawab telepon. "Jingqiu, ada apa? Bagaimana Anda mempertimbangkan hal itu?" Qi Jingqiu langsung ke intinya, "Klien saya sudah kehilangan kesabaran.
Apakah menurut Anda uangnya terlalu sedikit atau bagaimana? Xia Feng langsung menebak apa yang akan dikatakannya begitu melihat nomor di ID penelepon. Ia sudah menyiapkan jawaban di benaknya. Apakah klien Anda sangat cemas? Maaf, tapi saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Perusahaannya masih baru, dan supermarketnya baru saja buka. Atau, kenapa Anda tidak memintanya mencari orang lain? Xia Feng. Qi Jingqiu marah. Kalau orang lain bisa melakukannya, apa aku masih akan mencarimu? Xia Feng tersenyum. Lalu kenapa dia kehilangan kesabarannya? Biarkan dia menunggu sedikit lebih lama sampai aku menyelesaikan apa yang sedang kulakukan. Kau, Qi Jingqiu kembali melunak, suaranya terdengar genit. Kakak Fengzi tersayang, kumohon bantulah aku kali ini demi persahabatan kita yang telah lama terjalin. Tentu saja aku harus membantumu. Apa aku pernah bilang tidak akan membantumu? Kalau aku tidak mau, aku pasti sudah menolaknya sejak lama, kata Xia Feng. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kamu bisa membantuku? Sebenarnya, sebelum Xia Feng sempat mencari alasan, Qi Jingqiu menyela, kau mau aku tidur denganmu? Tak masalah, aku akan datang ke rumahmu malam ini. Aku akan bersih-bersih dan menunggumu. Aku akan melayanimu seperti dewa. Kau setuju? Hanya wanita seperti Qi Jingqiu yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula, apa yang dikatakannya bukanlah kebohongan. Selama Xia Feng mengangguk, dia akan benar-benar melakukannya, membersihkannya, dan melayaninya seperti dewa dengan berbagai cara. Namun, Xia Feng tidak berani mengangguk. Saudara Fengzi, bolehkah? Asal kau mengangguk, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kau boleh bermain sesukamu, oke? Suara Qi Jingqiu bergetar kecil yang bisa membuat tulang-tulang pendengarnya bergetar. Jangan bercanda seperti itu. Aku sedang di Kyoto sekarang. Kita bicarakan ini nanti saat aku kembali. Xia Feng tak tahan lagi digoda. Kamu di Kyoto? Apa yang kamu lakukan di Kyoto? Suara Qi Jingqiu tiba-tiba menjadi normal. Xia Feng berkata, begini. Saya pergi ke Shenzhou Industrial Group untuk melakukan beberapa pekerjaan, dan mereka juga punya pesanan baru untuk saya. Jadi begitulah. Baiklah, kita bicarakan nanti saat kamu kembali. Biar ku beritahu dulu, aku sudah memesannya sebelum Shenzhou Industrial Group, jadi kamu harus menyelesaikannya dulu untukku, kata Qi Jingqiu. Xia Feng tersenyum dan berkata, oke, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu dulu. Oke, itu saja. Aku akan menghubungimu nanti. Sampai jumpa. Tanpa menunggu Qi Jingqiu mengatakan apapun lagi, Xia Feng menutup telepon. Meskipun sudah menutup telepon, suara Qi Jingqiu masih terngiang di benak Xia Feng. Ia merenungkan percakapan itu dalam diam, sedikit keraguan muncul di benaknya. Reaksi Qi Jingqiu wajar saja. Apa dia tidak takut-takut tahu untuk apa bagian-bagian itu? Atau ini hanya transaksi biasa? Dan aku yang terlalu curiga? Dan apa peran Gu Kewen dalam hal ini? Ada serangkaian pertanyaan, tetapi jawabannya tersembunyi jauh di dalam dan sulit ditemukan. Kakak. Suara Xia Sui menyadarkan Xia Feng. Xia Feng mendongak ke arah Xia Feng dan tiba-tiba tertegun. Ada bekas tamparan merah di pipi Xia Sui, dan ada jejak samar air mata di sudut matanya. Saudaraku, ayo kita kembali. Tidak ada yang menarik di sini. Xia Sui tidak berani menatap mata Xia Feng, tetapi hanya mendesaknya untuk pergi. Xia Feng berkata dengan suara pelan, kenapa ada bekas tamparan di wajahmu? Siapa yang memukulmu? Katakan padaku, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Xia Sui berkata dengan gugup, kakak, jangan tanya lagi. Ayo pergi. Xia Feng menahan amarahnya dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Baru saja, rasanya ia tiba-tiba kembali ke momen memalukan itu. Air mata Xia Sui mengalir deras dan ia tak bisa berkata apa-apa. Saat itu, 3 gadis remaja dan 4 pemuda berusia 20-an datang. Salah satu gadis tiba-tiba menunjuk Xia Sui dan berkata, dia di sana. Pemuda kecil itu di sana. Xia Feng melihat ke arah suara itu. Ketiga gadis itu berpakaian minim dan riasan tebal meskipun usia mereka masih muda, membuat mereka tampak seperti gangster. Keempat pemuda itu juga berpakaian mencolok, masing-masing bertato dan memakai anting-anting. Tak satu pun dari pakaian atau penampilan mereka yang normal. Melihat mereka, ia seolah telah menebak sesuatu, dan raut wajahnya menjadi muram. Xia Sui dengan takut meraih tangan Xia Feng dan berkata dengan cemas, kakak, ayo pergi. Xia Feng tidak bergerak. Pergi? Mau kemana? Mereka yang memukulmu, kan? Kakak, ayo pergi, kumohon. Xia Sui hendak menangis lagi. Xia Feng masih belum pergi. Semakin Xia Sui merasa sedih dan takut, semakin marah ia. 7 pemuda berlari kecil menghampiri dan mengepung Xia Feng dan Xia Sui dalam sekejap mata. Seorang gadis dengan riasan smoky menunjuk Xia Sui dan mengumpat, sialan, dasar pemuda kecil,
Apa yang kau katakan barusan? Tidak tahu sopan santun? Hari ini aku ingin tahu dengan jelas apa itu sopan santun. Xia Sui bersembunyi di belakang Xia Feng, gemetar ketakutan. Xia Feng berkata, ada apa? Siapa yang kau panggil pengoda? Jaga mulutmu. Gadis dengan riasan smoky itu tampak terkejut karena Xia Feng berani membantah. Ia tertawa terbahak-bahak. Hah? Jadi kau kesini mencari bantuan? Apa yang harus kulakukan? Aku takut sekali. Hahaha. Keempat pemuda itu tertawa. Hehehe. Kedua gadis kecil lainnya juga tertawa. Tawa itu penuh dengan sarkasme dan penghinaan, dan mata Xia Feng berubah dingin. Gadis dengan riasan smoky itu tiba-tiba menunjuk Xia Sui, yang bersembunyi di belakang Xia Feng, dan berkata dengan kejam, sialan, apa urusanmu kalau aku melempar pembalutku ke tanah? Beraninya kau bilang aku tidak punya sopan santun? Kalau aku tidak menelanjangimu dan merekam video lalu mengunggahnya hari ini, aku akan. Suaranya tiba-tiba terhenti ketika tamparan Xia Feng mendarat di wajahnya. Dengan geram, Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan dan menampar kepalanya, menyebabkan kepalanya berputar 90 derajat. Sebuah gigi besar terlepas dari mulutnya dan menusuk wajah seorang pemuda. Tamparan itu membuat segerombolan pemuda itu tertegun, sebab tak seorang pun menyangka bahwa lelaki yang berpenampilan lembut itu tiba-tiba menyerang, dan begitu bengisnya. Gadis bermakeup smoky yang baru saja ditampar itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berteriak batiran. Kalian masih berdiri di sana? Pukul dia. Siapapun yang bisa menjatuhkannya akan tidur denganku malam ini. Keempat pemuda itu saling memandang dan bergegas maju. Xia Feng menendang seorang pemuda yang menyerbu dari depan, menjatuhkannya ke tanah. Kemudian, ia mengayunkan sikunya ke wajah pemuda lain yang menyerbu dari belakang, membuatnya terkapar ke tanah sambil memegangi kepalanya. Sebelum dua pemuda lainnya sempat bereaksi, Xia Feng melepaskan diri dan membanting kakinya yang panjang ke samping, menjatuhkan pemuda lainnya. Pemuda lainnya pun berlari. Dalam sekejap mata, 3 dari 4 pria itu tersungkur, dan 1 orang berhasil lolos. Ketiga gadis itu langsung ketakutan. Mereka mencoba lari, tetapi Xia Feng bergegas dan menghalangi jalan mereka. Ia melambaikan tangannya, dan ketiga gadis itu menjerit ketakutan dan berjongkok di tanah. Pada saat ini, sekelompok besar wisatawan juga berkumpul, menunjuk dan berbicara ke arah Xia Feng dan ketiga gadis itu. Xia Feng masih marah. Ia bertanya dengan tegas, siapa yang memukul adikku? Dua gadis lainnya melirik gadis berdandan smoky itu. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mata mereka sudah memberikan jawaban gadis berdandan smoky inilah yang menabrak Xia Sui. Kau? Xia Feng menatap gadis dengan riasan smoky itu. Gadis dengan riasan smoky itu berkata dengan marah, memangnya kenapa kalau aku? Kalau kamu berani memukulku, aku akan lapor ke kakakku, dan dia akan membawa saudara-saudaranya untuk membalas dendam padamu. Tunggu saja. Xia Feng tak kuasa menahan amarahnya, dan ia menendang dada gadis berdandan smoky itu. Gadis itu menjerit, berguling-guling beberapa kali di tanah, lalu pingsan. Dia hanya seorang gadis kecil. Mengapa kalian begitu kasar padanya? Kata seseorang di kerumunan. Ya, kalaupun ada yang berbuat salah, beri saja mereka pelajaran. Bukankah ini terlalu kasar? Kata seseorang. Dengan tendangan ini, dia mungkin harus tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama, kata seseorang. Bagus sekali. Gadis kecil ini terlalu sombong. Dia sudah terlibat dalam masyarakat di usia semuda itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuanya mendidiknya. Beberapa orang juga memujinya. Benar, di usia ini mereka seharusnya tidak bersekolah. Malah, mereka berkeliaran di masyarakat, menjadi pelacur, dan menjadi kekasih orang jahat. Apakah mereka pantas mendapatkan didikan orang tua mereka? Hal ini juga disepakati. Emosi Xia Feng perlahan mereda setelah mendengarkan diskusi ini. Sebenarnya, jika bukan karena adiknya, Xia Sui, yang dipukuli, ia pasti tidak akan memukulnya sekeras ini. Bagaimanapun, adiknya, Xia Sui, adalah sumber kehidupannya. Ia telah menjadi kesayangannya sejak kecil. Orang tuanya tidak tega memukul atau memarahinya, dan ia tidak pernah berkata kasar kepadanya. Dan Xia Sui selalu berperilaku baik. Kapan ia pernah menerima penghinaan seperti itu? Memukul Xia Sui lebih menyakitkan daripada melukai dirinya sendiri. Polisi ada di sini, tiba-tiba seseorang berkata. Xia Feng lalu berkata pada Xia Sui, cepat kembali ke sekolah. Tapi, saudaraku, Xia Sui tidak ingin pergi sendirian saat ini. Xia Feng memelototinya dan berkata, kamu masih mahasiswa. Fokus saja pada pelajaranmu. Aku tidak akan merepotkanmu. Ayo pergi. Kakak, Xia Sui hendak mengatakan sesuatu, tetapi Xia Feng mendorongnya ke kerumunan penonton. Xia Sui pergi sambil berlinang air mata. Dua polisi menerobos kerumunan dan berjalan mendekati Xia Feng. Kedua gadis yang berjongkok di tanah tiba-tiba menunjuk Xia Feng dan berkata, itu dia. Dia yang memukuli adikku. Seorang polisi berkata, kirim yang terluka ke rumah sakit. Kalian semua ikut saya ke kantor polisi.
Polisi lain mengeluarkan borgol, menatap Xia Feng, dan berkata dengan kasar, ulurkan tanganmu. Xia Feng ragu sejenak, tetapi akhirnya mengulurkan tangannya. Kerak! Sepasang borgol perak berkilau jatuh di pergelangan tangan Xia Feng. Di tengah kerumunan, seorang pria paruh baya tersenyum aneh. Ia menyaksikan Xia Feng dibawa pergi oleh dua polisi. Setelah mereka pergi, ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Xia Feng dibawa ke kantor polisi dekat kota terlarang. Petugas yang memborgolnya menginterogasinya. Nama belakang petugas ini adalah Wang Wei. Ia baru menyadari setelah mendengar petugas lain memanggilnya bahwa ia adalah direktur kantor polisi setempat. Tahukah kau apa kesalahanmu? Wang Wei membanting buku catatannya di atas meja di ruang interogasi. Ekspresinya serius dan nadanya tegas. Kau menyerang seorang gadis di bawah umur. Dia baru berusia 17 tahun. Ini ilegal. Kau bisa dipenjara. Berapa lama? Itu tergantung pada putusan hakim. Jadi, sebaiknya kau bersikap baik. Xia Feng berkata, memang salah memukul seseorang, tapi aku hanya membela diri. Alis Wang Wei langsung berkerut. Ia jelas tidak ingin mendengar pernyataan seperti itu. Xia Feng mengabaikan perasaan Wang Wei dan melanjutkan, kejadian ini bermula ketika adikku berkata di kamar mandi bahwa seorang perempuan seharusnya tidak melempar pembalut ke lantai. Perempuan itu menampar adikku, dan dia lari, tetapi dia tidak menyerah dan mengejarku bersama teman-temannya. Aku bertanya mengapa, dan dia menyuruh teman-temannya untuk memukuliku. Ada 4 pemuda yang menyerangku. Dan jika aku tidak melawan, aku dan adikku pasti sudah di rumah sakit. Jadi, aku bertindak untuk membela diri, dan aku tidak melanggar hukum. Wang Wei berkata dengan sedih, jika kamu seperti ini, aku tidak bisa membantumu. Xia Feng berkata, tidak perlu bantuan. Kalau dia mau menuntutku, aku akan menyewa pengacara dan mencari saksi. Lagi pula, ada kamera pengawas di mana-mana di kota terlarang. Kau bisa memeriksa rekaman CCTV dan melihat apa yang terjadi. HMPH. Apa aku perlu kau ajari aku melakukan sesuatu? Wang Wei marah. Xia Feng terdiam, hanya menatap Wang Wei. Ia tak percaya seseorang yang tak pernah ia temui akan menawarkan bantuan. Wang Wei baru saja tiba dan mengatakan ia telah melanggar hukum dan bahkan mungkin dipenjara. Tetapi ia bahkan belum menanyakan penyebab atau detail kejadiannya. Orang macam apa dia? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud mengajarimu cara melakukan sesuatu. Xia Feng tetap menahan diri. Wang Wei berkata, sepertinya kita perlu memanggil adikmu untuk membantu penyelidikan. Alicia Feng langsung berkerut. Akulah yang memukulnya. Kenapa kau memanggil adikku ke sini? Dia hanya seorang pelajar dan korban. Wang Wei tersenyum dingin. Kau saja yang bilang begitu. Apa kau punya bukti? Gadis itu masih di rumah sakit. Kondisinya belum dilaporkan, tapi kemungkinan serius. Dia tidak bisa tinggal diam dalam masalah seserius ini, kan? Kukatakan padamu, kalau sampai terjadi apa-apa, adikmu mungkin juga akan ditahan. Dia bahkan bisa dihukum oleh sekolah atau bahkan dikeluarkan. Xia Feng tiba-tiba merasa marah. Ada apa denganmu? Apa kau sengaja ingin mempermainkanku? Hati-hati dengan ucapanmu. Aku hanya menjalankan tugasku. Pikirkan baik-baik. Aku akan meminta seseorang untuk membawa adikmu ke sini. Lalu aku akan kembali untuk mencatat pernyataanmu. Wang Wei berdiri dan bersiap untuk pergi. Xia Feng menghentikannya dan berkata, tunggu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Wang Wei meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng, dan berkata dengan suara rendah, mengaku bersalah. Xia Feng tertegun sejenak. Pikirkan baik-baik, aku akan datang nanti. Wang Wei meninggalkan ruang interogasi. Xia Feng duduk diam, bingung. Ini tidak normal. Polisi seharusnya mengikuti prosedur normal, meninjau rekaman CCTV dan mewawancarai para saksi. Penyerangannya memang salah, tetapi paling banter itu adalah pembelaan diri yang berlebihan, bukan tindak pidana. Jika hakim memutuskan kasus seperti ini, hukuman maksimal yang akan mereka berikan hanyalah biaya pengobatan, penahanan, apalagi hukuman penjara, akan dihindari. Namun Wang Wei telah mengisyaratkan sejak awal bahwa ia telah melanggar hukum, dan setelah melihat sikapnya yang teguh, ia bahkan menggunakan Xie Sui untuk memerasnya agar mengaku. Ia akan bodoh jika tidak merasakan adanya konspirasi dalam situasi ini. Aku belum pernah bertemu Wang Wei ini sebelumnya. Aku tidak punya dendam padanya, jadi kenapa dia menjebakku? Ini pertama kalinya aku ke Kyoto, dan aku penasaran orang macam apa yang ada di sini. Memikirkan hal ini, hati Xia Feng tiba-tiba tergerak. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa meskipun keluarga Gu meraup kekayaan di Haizu, mereka pindah ke Kyoto setelah menjadi kaya. Sekarang aku di Kyoto, jika Gu Kewen ingin menjebakku, itu hanya masalah sepatah kata. Mungkinkah Gu Kewen? Namun, perintah di tangan Qi Jingqiu kemungkinan besar terkait dengan keluarga Gu. Aku bahkan belum setuju untuk mengurusnya untuk mereka. Mustahil keluarga Gu akan menjebakku dan memenjarakanku saat ini, kan?
Keluarga Gu adalah tersangka terbesar, tetapi belum dapat dikonfirmasi. Kalau bukan keluarga Gu, lalu siapa? Setelah memikirkannya cukup lama tetapi masih belum dapat menemukan petunjuknya, tatapan Xia Feng tertuju pada jendela ruang interogasi. Jendela dilengkapi dengan kaca khusus, yang memungkinkan Anda melihat apa yang ada di dalam dari luar, tetapi Anda tidak dapat melihat apa yang ada di luar dari dalam. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan jendela kaca yang menghalangi pandangannya menghilang dari pandangannya. Ia kini terbiasa menggunakan kekuatan mata kirinya untuk memecahkan masalah. Saat jendela kaca menghilang, pandangan Xia Feng beralih keluar. Ia melihat Wang Wei berdiri di lorong, berbicara di telepon. Mata kirinya terpaku pada bibir Wang Wei, mengartikan kata-katanya melalui membaca gerak bibir. Dia sudah di tanganku. Tidak masalah, kau benar, kelemahannya adalah adiknya. Begitu aku mengungkitnya, dia akan tak berdaya. Wang Wei tersenyum. Jangan khawatir, selama dia mengaku bersalah, aku akan meminta dokter membuat laporan cederanya terdengar sedikit lebih serius dan berlebihan. Hukuman 1 tahun tidak akan jadi masalah. Sulang, kenapa kau begitu sopan padaku? Kau merawatku dengan baik saat kau di Kyoto. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu jika kau punya masalah? Ternyata itu adalah Sulang. Xia Feng langsung mengerti. Sebelum dipindahkan kembali ke kota Haizu, Sulang pernah memegang jabatan tinggi di Jingdu. Dengan statusnya, ia menyuruh beberapa wanita muda dan preman untuk memancing Xia Sui ke dalam masalah, membujuknya untuk bertindak. Kemudian, ia menyuruh mantan rekan kerjanya, yang dekat dengannya, untuk berkomplot melawannya, semuanya tanpa hambatan.